Rafael Theo Nicholas. Iya, selamat malam Bang. Woi, masih anak-anak yo. Naik Masih mau ngapain bocah ini. ayo? Emang Gurunda. Masya Allah. Ya. Ini buat yang di bawah. Ini Bang Alpat sambil baca ya, Bang Alpat. Iya Bang ya, aku mau sambil nyimak, sambil baca juga. Jadi kalau udah ada yang benar nanti selesai acara ini kita bisa naik. Oke, silakan Bang Cakep. Kores. Ya, nah ini Ikhwan yang nonton kemarin di TSCC dan di live-nya Afifah. Ini ada apa? Ya turun. Ini pemuda kekristenan ini yang tadi aku bahas gitu. Beliau ingin mengenal Islam lebih dalam dan juga sudah memperlihatkan ketertarikannya kepada Islam itu gitu. Kemarin masih ngebantah-bantah ketika ada yang mualaf atau mengenai Islam gimana-gimana. Cuman ketika yang mualaf ini menjawab alasannya kenapa, dia pun terdiam. Insya Allah itu berpikir gitu. Nah sekarang kebetulan nih ada gurunda kami dan juga ada Akhina Alfat, mungkin bisa lebih memberikan pengetahuan mendalam tentang Islam itu apa yang masih diragukan oleh Brother Rafael begitu. Dan aku juga udah ngasih tahu, kami di sini ini memahami seluruh kitab-kitab terdahulu Rafael. Jadi nanya apa aja insya Allah kami bisa jawab dan insya Allah memuaskan penasarannya Brother Rafael. Jadi silahkan perkenalan terlebih dahulu Rafael kepada Gurunda, Mbak De, Umi De, Aki Alfat dan juga kawan-kawan yang ada di sini. Allah Akbar, Masya Allah. Ya, selamat malam untuk Pak Kecil Juma. suaranya. Ya, selamat malam untuk Bang Kores, Pak Juma, ini siapa lagi? Pokoknya semuanya selamat malam seluruh Indonesia. Malam. Malam juga adik kami. Saya mau nanya Bang, Boleh silakan. kedengaran nggak suaranya? Perkenalan Wah, dia dulu, terkendala sinyal ya, Bang namanya siapa, umur berapa, dari apa, agamanya apa, gerejanya apa gitu loh. Baru nanya. Waktunya lama kok, aman. Nama saya Rafael Theo Nicholas dan asal dari Manado dan umur 18, agama Kristen Protestan dan asal gereja itu di GKIN. Oh, cakep. Itu Gurunda, calon Iya, adik kita. iya. Silakan, pertanyaannya apa yang masih penasaran? Kalau pertama, apa sih hukumnya jika kita sudah baca syahadat tetapi kita masih beribadah pada saat orang tua kita itu nggak tahu? Jadi misalnya kita baca syahadat nih, nah kita agama Islam kita sembunyi-sembunyi dari orang tua supaya nggak ada pertengkaran lah, ada saatnya nanti terbongkar gitu. Silakan Gurunda nangkap pertanyaannya? Pertanyaannya apa itu? Maksudnya apa itu, Dek? Jadi kalau bentar. Di saat kita sudah membaca syahadat, Iya. terus kita supaya orang tua kita itu nggak tahu. Nah, Iya. caranya gimana gitu? Iya, Kita baik. pura-pura beribadah aja biar orang tua kita itu nggak tahu kalau saya itu udah pindah agama. Iya. Baik. Jadi baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada dua hal yang perlu dipahami di sini. Yang pertama, awal daripada saudara kita ini meluk ajaran agama Islam misalnya itu kan, kita bisa mencontoh kepada metode dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kemudian Allah memberikan wahyu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dalam hal ini surah Al-Mudaththir, Rasulullah itu kemudian memahami Islam secara sembunyi-sembunyi.
dan juga menyampaikan apa yang diterima itu kemudian juga secara sembunyi-sembunyi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam memeluk ajaran agama Islam, kita harus mengakui dan memahami bahwasanya ujian itu pasti datang. Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, jangan pikir kamu beriman pasti diuji, pasti tidak apa? Jangan pikir kamu beriman itu kemudian kamu tidak diuji. Pasti orang beriman itu akan diuji. Oleh karena itulah kemudian ketika sahabat saya ini memeluk ajaran agama Islam, maka ujian pertama itu biasanya datang dari keluarga. Oleh karena itulah kemudian ya Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-Ankabut ya ayat-ayat kedua, di sana diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, ahasiban nasu ayyutsraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Nah, salah satu ujiannya itu adalah bagaimana kemudian kita beriman kemudian ditolak oleh keluarga. Ya, jadi tidak ada metode khusus yang kemudian bisa kami ajarkan, melainkan daripada adalah Anda beriman dulu, lalu kemudian pandai-pandainya Anda kemudian untuk melaksanakan keyakinan yang baru dan menghindari kemudian adanya konflik dengan keluarga. Dulu saya masih ingat seorang pendeta ya di Polmas Mamasa, itu saya komunikasi hampir kurang lebih berapa bulan kalau nggak salah, 6 bulan 7 bulan kalau nggak seingat saya segitu. Selalu dia bertanya seperti ini gimana nih nanti kalau misalnya saya sudah masuk Islam, saya masih memberikan khutbah di gereja. Saya kesulitan menyampaikan itu. Pertama, kondisi beliau di lapangan. Kedua, dia sudah banyak memurtadkan umat Islam yang ada di sana. Lalu kemudian yang ketiga yang paling berat itu adalah bagaimana kalau saya sudah bersyahadat tapi saya masih bisa nggak makan babi secara sembunyi-sembunyi. Nah, itu hal berat yang pernah saya alami ya, sejak saya kemudian berkomunikasi berkecimpung di dunia pemualafan. Nah, sekarang dengan pertanyaan saudara saya ini, apa hukumnya menyembunyikan kemudian keyakinan terhadap keluarga yang nggak ada apa-apanya, tidak ada hukumnya dalam ajaran agama Islam. Dalam arti kata Anda ingin mengamankan diri Anda dan mengamankan keluarga, itu nggak apa-apa. Yang penting urusan dengan Allah dulu. Apa itu? Mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta langit dan bumi dan mengakui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Terkait dengan hubungan dengan keluarga, kewajiban kita adalah taat setaat-taatnya. Semakin kita menjadi Islam, menjadi seorang Muslim, semakin kita perlihatkan ketaatan kita kepada mereka, kepada kedua orang tua. Selama mereka tidak kemudian mengajak kita untuk ingkar terhadap Allah atau keluar daripada agama Islam. Sekira begitu. Silakan. Pada intinya itu masih bisa ya Pak ya? Bisa gimana? Masih bisa itu kita tutupin dari orang tua. Bisa. Yang penting perintah Allah adalah wasahbi bihamdi rabbika bil asyi, lalu kemudian wal ibkar. Bertasbihlah kepada Allah ya, seraya memuji Tuhan pada waktu pagi dan petang. Artinya kita boleh menyembunyikan akidah kita kepada orang tua, boleh. Tetapi kewajiban kita menyembah kepada Allah itu wajib kita laksanakan. Gak boleh ada yang menghalangi. Nanti pasti akan ketahuan itu. Mau tidak mau ya harus ketahuan. Jadi kita harus takut kepada Allah, bukan takut kepada kedua orang tua. Apalagi ketika saudara bersyahadat, itu adalah pintu, itu adalah jalan bagi kedua orang tua untuk kemudian beliau juga mengikuti ajaran yang benar. Nah, kalau Anda nutup diri dari Islam,
lalu siapa lagi yang akan menjadi jalan hidayah untuk orang tua? Nah, kalau Anda tidak memulai, lalu siapa lagi yang akan menjadi jalan keselamatan bagi mereka? Kalau Anda sudah meyakini Islam itu adalah jalan yang benar, maka buka jalan itu, biarkan orang tua ikut menempuh jalan yang benar menuju kepada Allah pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu. Jadi enggak usah takut kepada siapapun, takutlah hanya kepada Allah. Yesus mengatakan nih ya, mohon maaf, janganlah kamu takut kepada mereka yang mampu membunuh daging, tapi takutlah kepada Dia yang mampu membunuh daging dan jiwa, dan mampu melemparkan manusia ke dalam api neraka. Siapa itu? Tuhan pencipta langit dan bumi. Hanya itu yang perlu ditakuti. Jangan takut kepada yang lain. Tapi kalau hanya untuk tenggang rasa, kemudian menjaga perasaan mereka, silakan aja. Selama tidak mengganggu ibadah adik saya ini, silakan aja ditutupi, nggak masalah. Yang penting ketakutan terhadap kedua orang tua itu tidak melebihi ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ini Rafa, aku nambahin ya. Ini nambahin yang Gurunda. Iya bang. Takut pertama kepada Allah. Karena ketika takut pertama kepada Allah, Allah akan memberikan keberanian dan juga jalan keluar untuk apa yang Brother Rafael takutkan. Itu. Iya bang. Aku tambah sedikit bang ya, karena mungkin ini pengalaman kita bakalan ada sedikit sama. Gini, my friend. Mohon maaf nih bang, itu abang Islam atau Kristen ini kalau boleh tahu? Aku Katolik dulu bang, cuman sekarang Muslim. Kalau kita menyembunyikan menurut aku ya sah-sah aja, tapi berbohong jangan ya. Apapun dalil kita tidak akan membenarkan satu kebohongan. Kalau bersembunyi atau belum waktunya untuk dibuka nggak masalah. Itu pribadi aku juga merasakan hal yang sama. Iya. Yang kedua, kita harus ingat sebab dan akibat. Namanya dalam kehidupan itu ya pasti ada sebabnya, ada akibatnya. Nah kalau kita takut, ada peribahasa kayak gini. Ketika ada kemauan, 1000 macam cara bisa kita lakukan. Kalau kemauan itu belum ada, 1000 macam alasan yang bakal kita lontarkan. Jadi resiko itu ketika kita berbuat ini, ya kita udah tahu kadar resiko kita apa, konsekuensi yang bakal kita terima seperti apa. Jadi walau 1000 orang membenci kita di dunia ini nggak ada artinya bro. Tapi satu Allah yang membenci kita, walaupun 1000 orang yang di dunia ini menyukai kita juga nggak ada maknanya. Iya bang. Cukup kita cari apa sih yang diinginkan Allah. Ketika kita dicintai Allah, insya Allah hidup kita bakalan indah. Percayalah itu. Itu bukan janji manusia. Iya bang. Saya masih bimbang bang. Kebimbangan Masih apa? kawanku ini tadi. Masih bimbang katanya bang. Masya Allah bimbang. Ya udah, apa yang dibimbangkan gitu? Pahami apa yang dibimbangkan, jadikan kata-kata pertanyaan, biarkan kami melegakan karena Allah. Bimbangnya karena pertama dari keluarga, sedangkan keluarga kan kebanyakan Kristen. Nah, di saat saya waktu main ke kampung kan kebanyakan yang Kristen tuh, jadi pikir lagi saya. Nah ini sama kayak Bang Lol yang kemarin Gurunda, yang kemarin syahadat, percis kayak gini ceritanya. Iya. Saya Apa yang ditakutkan? Maksudnya kayak mana itu ya? Silakan. Apa takut dipukulin, takut apa dimusuhin, dijauhin, takut dicoret dari keluarga itu? Nah itu bang yang saya ditakutin, apa keluarga saya udah nggak nganggap saya sebagai keluarga lagi atau anak ya kan. Aku langsung. Terus kalau misalnya nggak dianggap anak, jadi nggak bisa makan atau gimana? Yang apalagi yang ditakutin? Coba cari lebih dalam lagi. Ya saya sih kan
orang tua saya dulu mama dari Islam Hmm. pindah ke Kristen. Nah di situ saya Takut nggak tuh mama? kenapa? Pas pindah Kristen takut nggak dia meninggalkan keluarganya? Tentunya nggak akan. Kenapa? Karena keluarga Muslim, walaupun di akhirat tidak berhubungan, tetap dia akan berbuat baik gitu, sehingga nggak takut. Nah, sekarang posisinya kebalik nih. Rafa ini akan lebih keras nantinya. Gitu. Takut nggak? Kalau masih takut sama manusia, ya ngapain menyembah Allah gitu kan? Kami ini di sini nih karena takut kepada Allah, sehingga manusia mau ngapain pun kita nggak ada ininya. Lalu apa yang terjadi? Allah pun memberikan jalan, hubungan membaik, dan alhamdulillah banyak keluarga-keluarga mu'alaf yang ikut kepada sang mu'alaf ini, sehingga apa? Mereka terselamatkan di akhiratnya nanti. Semua itu yang susah-susah tuh pasti di awal. Rasulullah aja berdakwah pertama yang susahnya di mana? Di awal-awalnya itu susah. 13 tahun bayangin. Gitu Rafa. Cuman kenapa Rasulullah ambil kebenaran yang datang dari Allah ini? Ya karena memang itu kebenaran. Kalau udah kebenaran, mau kayak apapun bentuk persekusi yang dirasakan, jalan terus. Ujung-ujungnya apa? Islam sampai ke Indonesia. Kalau Rasulullah takut di awal-awal beliau dakwah, ini nggak akan jadi Indonesia seperti ini. Nggak akan jadi. Gurunda, Brother Alfat mungkin ada yang mau ditambahin, silahkan. Ya. Jadi Al-Quran membimbing umat Islam itu sangat indah ya, dalam pandangan akal sehat. Diterangkan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu taqu rabbakum wa hasaw yauma la yajzi. Jadi Allah menerangkan gini, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula kemudian menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan pula penipu setan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Jadi yang membisikkan kemudian ketakutan pada batin saudara saya ini, itu adalah iblis. Sedangkan kita tahu, ketika kita nanti berhadapan dengan yang dikatakan maut, keluarga orang yang paling kita cintai itu tidak bisa menjadi penolong. Tidak bisa menjadi penolong, kecuali kita meninggalkan 3 perkara. Di antaranya adalah anak yang soleh. Ketika kita berhadapan dengan pencipta langit dan bumi ini, ibu, bapak, anak-anak kita itu tidak bisa kemudian memberikan syafaat, tidak bisa membantu. Orang-orang yang kita takuti, keluarga, teman, sekampung yang beragama selain daripada kita, itu tidak ada apa-apanya mereka. Sementara yang menentukan keselamatan kita di hadapan pencipta langit dan bumi itu adalah kita sendiri. Kitalah yang kemudian menentukan jalan kita sendiri di hadapan pencipta kita, bukan orang lain. Nah, godaan setan itu selalu membisikkan, kamu jangan, ntar kamu kayak begini, ntar kamu kayak begini. Sehingga jalan kita itu selalu dipalingkan. Jangankan saudara saya ini ya, adik saya ini ya, kami aja yang muslim ini, dalam setiap hari itu ada saja godaan, ada saja cobaan yang memalingkan hati ini untuk lupa kepada Allah. Apalagi adik ini masih non muslim gitu ya. Agama yang Anda anut sekarang itu agama yang tidak ada syariat di dalamnya, tidak ada hukum-hukum muamalah di dalamnya. Sedangkan di Islam itu ajarannya berat. Sehingga hal-hal ini menjadi buah pikiran. Nanti kalau masuk Islam, pertama sunat, habis itu sholat, habis itu puasa, habis itu zakat, berat. Tapi hanya orang-orang yang kemudian melembutkan hatinya, menerima hidayah, yang bisa kemudian mendapat petunjuk kebenaran itu.
Jadi kalau hanya alasan takut kepada siapapun, betul yang dikatakan oleh Dinda Kores tadi. Bagaimana dengan Rasulullah Muhammad SAW, seorang diri di tengah-tengah bangsa yang beringas, di tengah-tengah bangsa jahiliyah, kemudian datang menegakkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah, Bung, sejazirah Arab dia Islamkan. Masa antum, masa adik saya ini cuma 2 orang, ayah ibu, tidak bisa dipahamkan tentang kebenaran Islam. Ingat, masuk Islam itu bukan karena terpaksa. Masuk Islam itu karena mendapatkan kebenaran yang hakiki. Sehingga masuk Islam itu kudu wajib ikhlas dulu. Jangan karena terpaksa, karena Islam menerangkan la ikraha fiddin. Kalau saudara sudah menemukan kebenaran Islam itu, benar-benar menemukan inti kebenaran Islam, bukan karena faktor X, faktor E, faktor C, selain daripada karena benar-benar menemukan keislaman itu adalah ajaran yang benar, maka jangankan orang tua, satu kampung, satu RT, bahkan satu negara pun Anda berani menghadapi mereka. Kenapa? Karena yang ada di dalam pikiran saudara, yang melindungi Anda itu adalah pencipta langit dan bumi. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Siapa sih manusia ini? Mereka ini adalah manusia-manusia lemah. Makanya Rasulullah itu sanggup kemudian mengislamkan sejazirah Arab, bahkan hampir separuh isi bumi manusia. Itu disebabkan kenapa? Karena keberaniannya. Kenapa dia berani? Sandarannya hanya kepada Allah. Dia tidak sandarkan kepada dirinya sendiri. Kalau dia sandarkan kepada dirinya sendiri, Rasulullah tidak mampu melawan rasa ngantuknya. Rasulullah tidak mampu melawan rasa laparnya, rasa ketakutannya, was-wasnya. Tapi karena dia bersandar kepada pencipta langit dan bumi, apapun kemudian Rasulullah tegakkan. Nah, kita juga begitu sebagai umatnya. Kita nggak boleh takut dengan siapapun. Yang patut kita takuti itu hanya Allah. Jangan takut kepada orang, jangan takut kepada sesama manusia. Mereka bukan malaikat, apalagi Tuhan. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu kecil, tidak ada apa-apanya dibandingkan pertolongan Allah. Jadi kalau misalnya adik saya ini sudah meyakini Islam itu adalah satu-satunya jalan menuju kepada Allah, pencipta langit dan bumi, ya jangan khawatir, jangan takut. Saudara-saudara Islam itu ada di mana-mana, dan Allah Maha melihat, Allah Maha mendengarkan, Allah itu Maha melindungi. Saya rasa keraguan itu dibuang aja jauh-jauh. Karena kenapa kita tidak tahu? Hari ini bisa kita ngobrol, bisa jadi besok sudah tidak ada. Apalah arti kehidupan kita di dunia ini takut kepada orang tua yang kita sudah tahu mereka di jalan yang salah itu. Kemudian kita meninggal dunia, mereka tidak bisa membantu kita. Sementara kita harus mempertanggungjawabkan amalan-amalan perbuatan kita di dunia ini ketika kita di hadapan Tuhan. Nah, di sana tidak ada lagi kematian. Kehidupan kekal di sana. Kalau kita mati dalam kekufuran, maka kita akan masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya. Celakalah kita. Penyesalan yang tak ada henti-hentinya. Ini bukan setahun, 2 tahun, 100 tahun, 200 tahun, enggak. Ini dalam kehidupan kekal. Kalau kita mati dalam kekafiran, maka kita akan ada dalam siksaan api neraka. Kita kekal di dalamnya. Kekal itu tidak ada hentinya. Dan ingat, siksaan yang paling ringan di neraka itu adalah menggunakan sendal, di mana ketika sendal itu digunakan, otak yang ada di atas kepala kita ini mendidih layaknya minyak yang sedang menggoreng bahan yang kita goreng. Itulah dia. Bayangkan aja tuh, kita aja plus sedikit minta ampun cengengnya, sampai sekabupaten tahu. Oh, saya sakit kepala, tetangga semua tahu, baru sakit kepala. Padahal itu hanya karena ada infeksi, mungkin luka di kaki. Ini bong, otak mendidih. Bayangkan itu kayak mana nikmatnya itu kalau otak mendidih. Mendidih, benar-benar mendidih kayak air mendidih tuh. Itu siksaan yang paling ringan. Dan itu dialami bukan setahun, 100 tahun, 1000 tahun. Itu dialami dalam kehidupan yang kekal. Dan itu adalah siksaan yang paling ringan. Lantas kemudian Anda lebih memilih siksaan seperti ini daripada takut kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Maha memelihara hambanya yang berlindung kepadanya. Saya kira begitu, sekilas pandang dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak atas jawabannya.
Ini Pak. Jadi ada- Rafa dipikirin dulu aja, mana lebih berat nih, dunia atau Tuhan yang benar ini gitu. Kalau misalnya Iya. masih dunia ya relakan akhirat. Tapi kalau misalnya Allah pilih yang benar, insya Allah dunia ikut. Dunia isinya apa aja sih? Keluarga, harta, sosial, pekerjaan. Itu bre. Iya, Kalip monitor Kalip. Iya Bang. Kalip monitor. Oh iya. Ntar Bang Dewa naik dulu sebentar ya Kalip. Oh iya, siap. Sampaikan katanya. Oh iya, Rafa. Ini Bang Dewan nih ngebet banget juga sama Rafa gitu. Kemarin ininya ngasih tahu Islamnya belum ini juga. Ada lagi Rafa yang mau ditanyain? Apalagi yang masih dibimbangkan? Keraguan apa lagi? Silakan. Kalau ini kalau orang tua saya yang tadinya Islam terus mualaf, kita sebagai anaknya untuk mengajak pindah ke Islam, apakah bisa? Insya Allah ada jalan brother Rafa. Nanti Gurunda dan Bang Dewa ini ya ikut ya. Kalau misalnya orang tuanya ini udah murtad maksudnya, lalu kemudian nanti diajak lagi kembali ke Islam, apakah bisa? Insya Allah ada jalan luas. Apalagi sudah mengenal Islam, pasti udah tahu. Berikut gini, Rafa sebagai cowok nantinya ketika udah tua akan menjadi pemimpin dari keluarganya Rafa. Itu orang tua kita yang dulunya menjadi pemimpin kita. Orang tua ketika nanti menjadi lebih kita lebih dewasa, orang tua itu akan ikut dengan apa yang anak katakan. Apalagi Rafa cowok gitu. Makanya makin mudah untuk memberitahu. Berikut Rafa, coba aku update dulu sekarang ya. Masih percaya Yesus Tuhan nggak, Rafa? Nggak percaya Bang. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebentar saya Nanti sapa dikasih dulu tahu Bang Dewa aja gitu loh. Mama, aku ingin bertemu dengan Mama nanti di sorga. Kalau di sorganya kekristenan, kita udah nggak jadi pasangan orang tua dan anak. Tapi di sorga Islam, aku sama Mama abadi. Kasih tahu gitu. Nggak nangis nanti itu ibundanya Rafa? Gitu loh. Kalau udah nggak percaya sama Yesus ya mau gimana lagi Bang Kores, udah tinggal Iya, kalau misalnya masih syahadat tapi ada kebimbangan kan berarti kalau buat aku pribadi belum sempurna gitu. Karena memang harus karena Allah dulu baru yang lain tuh ikut. Kalau misalnya bimbangnya dulu diduluin tapi dipaksain gitu. Makanya Tapi ini kalau bimbangnya kita kehendaknya mesti udah besar, beresin dulu. ya tapi kalau kehendaknya udah besar dan udah yakin, apa boleh buat Bang Kores? Harus diluruskan sama kita, harus dibimbing sama Itu kita. kita kembalikan lagi. Itu kita kembalikan lagi ke Rafanya aja. Karena ini waktu panjang kok malam ini. Slow, dia mau nanya apa aja kita kikis itu bimbang-bimbangnya. Oh sama Kayak ini juga kejadian Gurunda. kemarin Bang Lol juga kan seperti ini Bang Kores, apalagi Bang Lol itu bukan di sekitarannya itu Kristen semua, bukan, tapi bapaknya, ibunya itu pembesar gereja, pamannya itu bendahara di gereja. Gimana tuh? Itu pembesar semua loh. Semua dia Tapi dikelilingi doi sama orang mualaf. Kristen. Tapi dia mualaf bersahadat kemarin di sini. Bang Dewa nggak ada suaranya tadi Bang Dewa. Apa mic-nya? Ada lanjut. Ini Mas Rafael ini sebenarnya dari kemarin pun dia udah bimbang ya pada saat diskusi dengan Bang Kores ini. Sempat Dewa DM tapi kok nggak nyampe gitu DM-nya. Dewa ingin menawarkan ke beliau itu supaya belajar Islam lagi. Dewa pernah mengatakan ya, belajar Islam nggak perlu menjadi orang Islam, cukup belajar dulu aja. Tetapi jangan sampai belajar Islam itu ke orang yang salah. Minum air di sumbernya langsung itu bagus, sehat. Tapi kalau minum air di sawah itu banyak bangkai kodok. Takutnya banyak yang namanya masukan-masukan yang tidak baik mengenai soal Islam gitu kan. Makanya Dewa DM ke dia kok nggak nyampe-nyampe gitu ya, nyangkut terus. Nyangkut Dia di Roh ngirim Kudus. dia Iya. ngirim chatnya nomor Bang Dewa di save itu, WhatsAppnya nggak nyambung. Kenapa tuh? Aku juga nggak ngerti. Nggak ngerti itu. Ini ada Mbak Ade ya, Mbak Ade sehat ya Mbak Ade ya? Mbak Ade sehat? Kok Mbak Ade? Umi Alhamdulillah Umi deh sehat, baru dibuka Dewa. mute-nya.
Alhamdulillah sehat 15 tahun sudah tidak pernah ngobrol sama Mbak Denny. Di DM nggak dibales, di WA nggak dibales, di telepon nggak diangkat, di Facebook, di chatting. Wah ini udah serba salah ngubungi Mbak Denny. Luar Gurunda biasa nih kepental ya. bohongnya. Maksudnya bohongnya Mbak De, Dewanya yang bohong. Iya. Sehat Dewa. Alhamdulillah Bentar Mbak ya, De, cuma Gurundanya ini aja. kepental. Pakai nih. apa kita? Hah? Kenapa? Sahur pakai apa kita? Sahur. Oh itu kita lagi. Mbak De aja sama King Kong Kita ya, Dewa dong. nggak ikut. Lanjut. Bang Dewa kayu Dewa. jati Iya. biasanya, kayu jati, semur kayu jati biasanya. Umi. Dewa Dinda- sih, Dinda Kores. Alhamdulillah. Dinda Udah Kores, Iya. Naam Gurunda? kamu tahu samurai yang kusimpan kemarin itu di mana ya? Samurai Gurunda saya. suaranya ada, di, orangnya nggak ada. ada di dekat-dekat Bentar. belakang rumahnya Bang Dew Bang supaya Kores. cepat Gurunda. Ada di situ aku taruh. Udah Bang Kores diasah. bentar. Bang Kores bentar. Ini Gurunda suaranya ada, orangnya nggak ada. Gurunda keluar dulu dari TikTok. Terus HP-nya gitu. jual Gurunda. Ya, sekalian saya mau cari samurai dulu. Bentar ya. Iya. Pacul jangan lupa. Iya. Afan ya Rafa ini kalau udah keluarga banget ya gini lah apa ngobrol-ngobrolnya gitu walau jauh tapi deketnya kerasa gitu Rafa. Dan kami pun mau Rafa tuh menjadi bagian dari kami sama kayak Kaisar, sama kayak Ken gitu. Karena apa? Karena kalian orang-orang baik. Alangkah sayangnya kalau orang baik kebaikannya nggak berlanjut sampai Jannatul Firdaus. Oh, makasih banyak Gitu. Mbak De ya. Mbak De, Makasih barakallah. Barakallah. Barakallah Kemarin tinggi. ngejanjiin tiga paus. Kok cuma satu? Gimana ini Mbak De? Umi De kalau ada onta aja dikasih tuh Bang Dew tuh. Ini mah Iya, ini lagi nyari onta nih. minta hati, Silakan, minta pacul Pak juga. Rafael. Pacul. Pak Rafael, tanya lagi aja. Nanti Dewa takutnya beda tema nih sama Mbak De nih. Tanya lagi aja mengenai soal kebimbangan di Islam. Insya Allah kami bisa menjawab itu semua. Mumpung di sini ada Bang Juma, ya kan? Silakan, Bang Rafael. Apa lagi yang mesti ditanyakan? Sebentar saya izin dulu, Mbak De hati-hati ya, soalnya sudah banyak yang pakai akun Gurunda Juma, nama Gurunda Juma dan fotonya juga ya Mbak De. Oh iya. Enggak, kalau Nggak udah tahu ya. sehati Betul. mereka tahu kok. Kalau udah Makasih, sehati, makasih kontak. pengamat debat. Makasih, Makasih. Kalau udah sahabat. sehati itu Saya kan sama kontak. Abah kan perhatian kalau sama Abah, kalau sama Bang Dewa bodo amat. Masalahnya banyak yang berulah di luar sana, ntar aku yang jadi sasaran lagi di rumah. Aduh, gimana tuh? Ganti aja namanya, jangan Bang Juma lagi, Abah Juma aja. Iblis pun pasti akan menggantikan dengan nama itu. Iya. Ya udah kan kita ini kan udah serumah pun kita kan, nggak apa-apa lah itu. Ya. Silakan Bang Rafael. Mau langsung resepsi apa syahadat atau gimana? Ada pertanyaan lagi? Saya masih bimbang sih, Pak. Iya biasa. Sekarang lah bimbangnya itu. bagian mana? Ya bimbangnya yang pertanyaan pertama itu. Jadi saya kalau misalnya ngucapin syahadat, nah sedangkan keluarga saya itu pada belum tahu. Nah pasti kan setiap hari Minggu ngajak saya selalu ibadah. Nah itu yang saya takutin. Oh, oke. Kita sekarang ke prakteknya Gurunda. Misalnya dia diajak ibadah hari Minggu itu, aku pribadi sih selama ini masuk gereja ya. Kalau misalnya aku pernah masuk gereja gitu, terus melihat mereka gitu, terus selobahe gitu, karena aku tidak mengimani dan tidak mengucapkan, tidak mengingkarinya dengan hati gitu loh. Ini dari aku ya, kalau salah ya Gurunda, Bang Dewa tolong dibenarkan. Rafael, kalau misalnya belum kuat untuk menolak, tolak dalam hati aja dulu. Karena hadis Rasulullah berkata, jikalau kamu melihat kemungkaran, maka lawanlah dia dengan tenagamu. Kalau tidak mampu kamu dengan tenagamu, dengan ucapanmu. Kalau tidak mampu dengan ucapanmu, dengan hatimu. Nah ini untuk posisi Rafa yang baru masuk dan takut dengan keluarga yang sangat Kristen sekali ini, ya ingkari aja dengan hati, masuk ke gereja gitu. Tapi ingkari dengan hati gitu, tidak ikut mengucapkan yang begitu-begitu. Nah, Terus yang kedua, ketika mau menjalankan sholat, Bang, ini Bang Ya. bentar. Ini di sini di bawah ada yang namanya Mbak Maria yang kemarin Bang Juma syahadatkan bersama Dewa. Beliau pun keluarganya masih
dalam keadaan Kristen semuanya. Dan beliau itu ibaratnya backstreet lah kalau kata ini ya. Orang tuanya belum mengetahui sampai sekarang. Ini ada Mbak Maria di bawah tuh, lagi nonton kita ini. Iya. Maria juga Ya, mualafah lanjut, Rafa. Jadi nggak ini apa yang dialami oleh Rafa itu nggak Rafa sendiri. Semua mualafah mengalami hal yang seperti itu karena lingkungannya itu ya Kristen taat semua rata-rata seperti Rafa juga, terutama tadi Akhi Ismail Ramadan yang kemarin ketemu yang akunya warna hijau. Nah dia itu juga punya jabatan semua di dalam kegerejaan keluarga-keluarganya. Cuma karena memang ini Allah sudah Tuhan yang benar. Nah sisanya itu ada solusinya. Itu pertama ya kalau misalnya ini ya Rafa ini ada ini juga ada masukan juga. Itu pertama, misalnya kalau memang nggak bisa banget untuk menolak ajakan ke gereja, nggak bisa banget. Tapi kalau misalnya ada celah-celah, bilang aja gitu. Aduh, ini aku minggu mau nginep di rumah temen, atau minggu aku ada kerjaan dulu, minggu aku lagi di luar kota gitu, sehingga nggak kesana. Sampai nanti terpaksa ya ingkari saja dalam hati apa yang dilakukan mereka di dalam keimanannya mereka itu. Karena Rafa kan sudah beriman kepada Tuhan yang benar. Gitu. Itu untuk gereja solusinya begitu Rafa. Selalu ada jalan, selalu ada cara supaya tidak terjadi konfrontasi dengan keluarga selama Rafa belum berani. Gitu. Ya, Nah, Tafadol Bang Bang Lol Dewa ini- dan Gurunda. Ya, Malahan Bang Lol ini saya di tambahin bawah- dikit. Sebentar. Di bawah ada yang namanya Rian Laskar, Bani Taiping, sama siapa tuh? Satu lagi, All Muslim meminta Dewa supaya turun dan Mbak Maria naik. Ya nggak apa-apa. Dewa turun aja. Enggak, Nanti Bang Rafael Bang Dewa kalau kan misalkan pengen tuh ngobrol banyak. nggak apa-apa. Mbak Marianya bisa naik nggak Mbak Marianya tapi tanya. Coba tanya Mbak Marianya. Nggak apa-apa aku aja Jangan yang asal turun. ini. Jangan Bang Mbak, Julius di sini bentar ya aja. Bang Julius. Jangan sampai Dewa kehilangan. Di sini dulu, ya. Ya, Nggak Atau apa-apa. mau Mau dikasih ditambah nggak Gurunda pedangnya? Ya, Pedang katananya mau Ya, ditambah ya Bang nggak? Dewa. Nanti naik lagi Bang Dewa ya. ya nggak apa-apa. Soalnya kalau Bang- Dewa disuruh turun sama penonton di bawah, ya berarti ibaratnya memang harus ada yang lebih penting lagi naik gitu. Ya, silakan. Makasih banyak Nggak ya gitu Bang juga. Juma. Ya udah Bang gini. De, Bang terima Dewa langsung kasih. ngantri ya, ngantri langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini netizen belum paham ya 9,5 itu cepat panas, cepat ngehang dan ada kendalanya banyak lah. Mbak Maria Ya, silakan jadi naik. terkait Atau ya gimana? ya. Sebentar Nggak, Gurunda sebentar. Ini dari akun Mujahidin Rafa. Saya akan nafkahi Rafa jika dia diusir ketika masuk Islam. Barakallah. Ini Akhi Mujahidin. Barakallah Akhi Bang- Mujahidin. Tafadol Gurunda kami. Mbak Maria belum minta ini dulu. Saya naikin dulu Bang Julius ya biar ngasih pandangan sedikit. Bang Julius juga kan mualaf. Semoga bisa ngasih pandangan. Ya Gurunda tafadol. Yul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda mau nambahin nggak itu solusi? Oh, sorry. Kirain nunggu Dinda Julius. Oke, jadi kalau menurut saya, kalau selama orang tua tidak tahu kalau adik ini sudah menjadi muslim, lalu kemudian ada ketakutan membuat mereka itu sakit hati dan seterusnya ngajak ke gereja, menurut saya ya silakan aja. Tetapi hati dan iman sudah mengingkari. Akan tetapi jika mereka sudah tahu dirimu itu sudah menjadi seorang muslim, lantas kemudian mereka mengajak kamu itu ke gereja, maka kamu harus menolak secara baik-baik, gitu ya. Karena perintah Al-Quran itu kan sudah sangat jelas. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku engkau kembali. Al-Quran Surah Luqman ayat 14. Lalu kemudian
Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 diterangkan, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan kau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, di dalam ayat 15 di surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala kemudian menerangkan, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Dan dengan kondisi itu, pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ketika orang tua ini sudah tahu kita adalah seorang muslim, kemudian dia masih memaksa kita untuk ke gereja, maka jangan perturutkan. Sampaikan kepada mereka dengan baik-baik. Tapi kalau misalnya masih ada hal yang menjadi ketakutan adik ini untuk seketika menolak, langsung frontal menyampaikan, saya sudah muslim, saya nggak bisa lagi ke gereja, ya saya rasa ada cara-cara yang mungkin bisa adik ini lakukan supaya orang tua itu bisa mengerti, orang tua bisa memahami lebih jauh gitu. Jangan seketika menjadi muslim lantas kemudian segera untuk menolak dia untuk ke gereja, apalagi membuat mereka itu shock. Ya, gimana? Suaranya putus-putus, Pak. Halo. Enggak, suara ini aja sinyalnya Bang Rafaelnya aja yang itu yang kurang ya. Gurunda di sini bagus kok. Bagus Gurunda, kalau Gurunda bagus. Gurunda enggak putus dari Rafanya, sinyal Rafa. Dari Rafanya. Jadi saya tambahkan sedikit, karena tujuan antum itu menjadi adinda saya ini menjadi Islam itu ya menjadi seorang pendakwah, menjadi seorang penyampai. Jadi dirimu nanti yang akan menyampaikan kepada mereka, karena itu adalah amanah dari Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izal hasanah. Itu, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Lalu kemudian dikatakan, berdebatlah, berdialoglah, diskusilah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi ya tujuannya itu bukan ngumpet selamanya. Tujuannya itu adalah menyeru kepada kedua orang tua dengan cara baik untuk mengajak mereka bertuhan dengan Tuhan yang sebenar-benarnya. Jadi misinya adalah bersyahadat, setelah itu memperbaiki segala sesuatunya terkait dengan akidah, habis itu menyampaikan kepada kedua orang tua. Jadi tidak ada mau sembunyi-sembunyi selamanya, enggak. Misinya adalah menyelamatkan mereka. Jangan biarkan mereka terjerumus ke dalam api neraka. Dengan cara apa? Dengan cara hikmah, dengan cara-cara yang baik. Tentu proses ini nantinya akan dinda alami ketika menjadi seorang muslim, dan pengajaran penyampaian juga nanti akan belajar secara pelan-pelan seperti apa sih pengajaran penyampaian dengan cara hikmah itu. Sekira demikian sementara, silakan. Oke, aku tambahin ya masalah ini ya. Tunggu Jul dikit Jul. Ini Arjen Jul, tunggu dikit. Ini dari Akhi Urip Rafa. Kalau misalnya memang terjadi yang paling pahit itu diusir dari keluarga, Akhi Urip Triraharjo bakal akad Rafa jadi anak dan tetap kerja bareng Akhi Urip tuh. Yang sayang Rafa banyak selama memang kebenaran yang dipilih gitu. Ini yang paling pahit, tapi insya Allah nggak akan sejauh itu kok. Orang tua ujung-ujungnya akan sadar kenapa anak memilih yang apa Rafa pilih. Itu. Ini dari Akhi Urip loh. Jul silakan. Oke. Ya, masalah diajak ke gereja ya. Jadi gini, pada dasarnya kita harus tahu dulu ibadah gereja itu apa sih. Ibadah gereja itu biasanya cuma dua, satu nyanyi, yang kedua khotbah gitu kan.
Dan di gereja itu kan posisinya duduk tuh. Lu mau main HP, lu mau ngapain juga nggak ada masalah. Yang penting jangan ribut. Biasanya seperti itu gereja. Dan kalau kita lihat di gereja tuh banyak yang sampai tidur juga ada tuh. Ya ada beberapa tuh kalau pendetanya yang khotbah itu yang khotbahnya itu yang nggak enak didengar ya, itu sampai tidur, ada yang sampai ngorok lagi kadang-kadang. Di gereja memang seperti itu. Jadi sebenarnya kalau pergi ke gereja saya rasa ya, yang penting keimanan lu Islam nggak ada masalah. Toh juga kesana belum tentu lu dengar gitu kan. Bisa jadi lu juga main HP. Atau yang kedua bisa jadi lu di depan gitu kan. Masuk ke dalam terus permisi ke toilet udah tuh nggak balik-balik. Jadi waktu gua udah mualaf, gua juga ada gitu ke gereja sama teman gitu. Cuman gua main HP sama di luar. Paling nanti kalau ada khotbah-khotbah ya lu bisa sekalian jelasin sama ibu lu. Lu lihat tuh. Misalnya pendetanya jelasin tentang ayat-ayat ini gitu kan. Lu bisa juga jelasin ke orang tua lu. Ya menurut lu ini salah nih, yang benar begini gitu. Malah salah-salah lu bisa penginjilan di dalam gereja. Jadi sebenarnya kita harus lihat lagi gitu. Ya, ke gereja nih iman lu apa? Kalau iman lu memang Islam yang benar dan malah lu bisa menjelaskan kepada orang-orang di sana, why not gitu? Karena di gereja juga kan mereka tuh kan istilahnya bukan ada satu ritual yang ketat banget atau memang kayak ada sesuatu yang istilahnya nggak boleh diganggu atau apa. Enggak kok. Kalau di gereja tuh semua orang sampai ada yang tiduran, ada yang malah sibuk main HP ya, main game gitu. Banyak kok. Silakan dicek. Jadi balik lagi ke Rafael gitu. Kalau lu di sana malah bisa menjelaskan kepada orang tua lu kan, bisa misalnya lu lebih bisa meyakinkan dibandingkan pendetanya, why not gitu. Malah mungkin bisa jadi itu jadi sebab dari hidayahnya orang tua lu salah-salah. Ya kalau gue sih bilangnya gitu sih. Ya silakan. Ya, oke. Apalagi Rafa? Iya, itu yang dikatakan sama Akhi Julius, kenapa dia bisa tahu banget bagaimana di dalam gereja ya karena dia juga mualaf gitu. Bu Natali monitor ya, Bu Natali nanti naik Bu Natali. Nih Pak, apa namanya, jujur ya. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran Bang, aman. Kan gereja tuh gini ya, kadang orang ke gereja tuh bukan anggap rutinitas aja sih mereka. Kayak contoh, misal lu siang ibadah tuh, selesai ibadah kan pergi makan bareng sama keluarga. Kalau lu nggak ikut, sebenarnya ya salah-salah lu makin menjauh nanti sama keluarga lu. Iya, tiap saya ke gereja itu datangnya telat, terus main HP pada waktu saat khotbah gitu kan. Udah keren itu, udah bagus itu. Bener ya. Yang dibilang Jul bener berarti. Bukannya saya dengerin malah main HP, terus kadang main game, kadang video call. Ya udah, ini udah deket banget, video ini call udah bisa. Sejengkal. Ya, lagi bisa. Ibadah video call bisa ya. Jadi pencerahan kameranya itu saya kecilin. Ya sebenarnya lebih bagus lagi sebenarnya kalau asal jangan keterusan nanti setelah di Islam. Ya kalau di Islam nggak boleh itu. Orang lagi sholat dia main gimana HP. caranya sholat video call? digebukin. Jadi malah sebenarnya lebih bagus misalnya saat pendeta tuh jelasin ya, lu bisa menjelaskan dengan lebih baik kepada orang tua lu, why not gitu kan? Malah salah-salah orang tua lu lihat, yo kok bisa lebih ngerti anaknya dibandingkan pendetanya gitu. Iya, terus paling mereka apa sih pas bujuk-bujuk? Oh, Yesus telah juru selamat. Gua buktiin tuh juru selamat tumpah-tumpah di perjanjian lama. Hanya melalui Yesus jalan keselamatan. Gua buktiin keselamatan itu nggak cuma melalui Yesus, tobat juga jadi keselamatan. Ngomong apa lagi dia? Semua pakai darah untuk penebusan. Gua buktiin nanti di korban penghapus dosa itu nggak ada yang nggak pakai darah penebusan dosanya. Apalagi yang mau dia ngomong? Mereka ngomong mau apa? Nggak akan ada yang ketika kebenaran sudah menyeruak, nggak akan ada yang bisa ditutupi, nggak akan ada yang bisa dibelokin gitu. Iya betul. Itu Rafa. Apalagi? Udah Rafa, mikir apa lagi? Nggak usah bimbang lagi, tinggal gas. Apa sih ini Akhi pengamat debat? Jangan inilah, nggak usah. Biarin dari dia aja. Si Akhi Ismail aja aku suruh udah pikirin dulu aja itu mau berapa lama, nanti balik lagi tanya silahkan.
Ini apa namanya ya Bang? Saya lihat komentar atas nama akun Azura itu maksudnya apa ya? Rafael lebih baik tanya langsung sama Ustadz. Lain nama kali aja bisa dibantu di Manado. Ustadz kayak nama Oh, di maksud- Manado dia. Oh, masa kayak nama di Jakarta Kenapa tuh. pindah ke mana dulu? Maksudnya Udah ini pindah. apa ya namanya? Ya untuk Ya, mempelajari itu bisa Islam. juga tuh. Betul. Jadi referensinya nggak cuma dari yang ada di TikTok, bisa juga cari-cari yang lain. Jadi supaya pemahaman tentang Islamnya lebih luas lagi, gitu. Bang Neplos Nah bentar ya. itu bukan apa? Itu bukan ngehujat atau apa kok, Rafa. Disuruh memperdalam ilmu Islam. Dan kebetulan Ustadz Kainama juga itu mualaf dari Manado juga. Enggak, maksudnya Ustadz Kainama itu dia itu orang yang memahami Bible. Dia paham Bible, dia sekolah Bible sampai ke luar negeri dia tuh. Tapi ujung-ujungnya dia menemukan kebenaran. Semakin dia pelajari Bible, semakin dia menemukan kebenaran Islam gitu. Banyak kok pendeta dan cemumek juga bisa belajar sama beliau juga boleh. Iya. Udah ketemu dia. Banyak yang lebih paham, maksud saya mereka rata-rata penginjil gitu ya. Jadi kami ini sudah berhadapan dengan orang-orang yang mualaf, backgroundnya apa coba? Jemaat biasa, Chinese. Nah ini nih, bawah lu Chinese nih. Lalu kemudian ada misionaris. Kemudian ada pendeta juga, Rafa. Kemudian ada penghujat Islam juga ketemu. Mualaf semua itu. Kenapa? Karena kalau kebenaran udah mengetuk pintu batin, maka nggak akan ada lagi yang bisa menghalanginya. Apapun bentuknya di dalam dunia itu sendiri. Itu. Iya, kalau pendeta-pendeta di Indonesia ini nggak ada lagi yang berani hadapi kami untuk berdialog. Mereka ngumpet. Yang ada cuma penghujat yang mereka dorong untuk berhadapan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa apa yang mereka pelajari selama ini debater Muslim itu ketahui, sehingga mereka tidak akan berani untuk berlama-lama berdialog seperti pendeta MYM. Coba aja kalau dia tidak berhenti ngajak saya dialog, ya setiap dialog dengan saya pasti tumbang dia. Karena kenapa? Karena sifat daripada penyampaiannya itu hanya doktrin dan dogma. Nah, kamilah umat Islam ini yang tidak ada tendensi perpuluhan, tidak ada tendensi semakin banyak jemaat, semakin banyak perpuluhan, yang kemudian akan membuka bahwa isi Bible yang sebenarnya itu seperti ini. Nah, kalau mereka mengajarkan doktrin dogma supaya semakin banyak jemaatnya dan itu semakin menguntungkan bagi mereka. Kalau kita umat Islam, semacam saya pribadi itu nggak ada keuntungan yang didapatkan secara materi dengan menyampaikan kebenaran Bible itu. Ya, jadi kalau mau belajar tentang Bible, ya meskipun saudara belum menjadi seorang Islam, ya belajarlah kepada apologet Muslim. Tanyakan kepada mereka bagaimana menurut Anda tentang konsep ketuhanan di agama kami. Pasti kita akan beberkan dan itu berdata. Gitu. Tapi saya rasa Adinda Rafael ini sudah tahu konsep ketuhanan yang benar itu seperti apa, sudah yakin juga Islam itu adalah agama yang benar. Tetapi hanya itu tadi, ketakutannya masih ragu terhadap keadaan di lingkungannya. Tapi nggak apa-apa, silakan Anda belajar terus, belajar hingga sampai pada titik di mana Anda sudah rela melepaskan ketakutan terhadap makhluk dan menuju kepada ketakutan kepada pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu. Iya. Ya, Bang Jul, saya gantian sama Bu Natali dulu ya, biar mualaf semua saya naikin. Rafa, Ya, solusi setelah udah kita itu, kasih. Bang Neplos ya, setelah itu Bang Neplos Ya. jangan kemana-mana dulu.
Kebimbangan Rafa soal apa? Soal ini, soal nanti gimana di keluarga, kita udah kasih solusinya, cara-cara untuk ininya gimana, kalau terpaksa gimana, kalau mereka sudah mengetahui Islam terus tetap maksa untuk ke gereja harus gimana, itu udah dikasih. Kemudian di dalam gereja seperti apa? Koh Julius udah ngasih tahu juga, dan Rafa pun membenarkan apa yang terjadi gitu. Kemudian soal konsep ketuhanan, Rafa juga sudah paham terlebih dahulu setelah dialog kita yang kemarin. Nah, ada pertanyaan lagi nggak yang lain? Ya ini Bang, saya mau nanya, kalau dalam agama Islam jika kita sekali berbuat dosa itu kita di dalam neraka berapa lama ya? Oke. Ini assalamualaikum Mufti Khadijah. Ini juga mu'alafah, alhamdulillah. Dan beliau adalah mujahidah juga yang membantai syubhat dan fitnah. Ini aku jawab, nanti Gurunda dan Ukhti Khadijah sempurnakan ya. Dalam Islam, ketika ada dosa, lalu kemudian dosa ini belum ditobatkan tapi kita keburu meninggal, itu nanti kita akan dihisab gitu. Kita akan dihisab. Dosanya apa dulu tergantung. Dosanya apa? Menghujat. Durhaka, mencuri, ngomongin orang, gibah, dosa apa nih? Zina, dosa syirik karena cinta, dosa yang mana dulu gitu. Nah itu nanti semua dikembalikan kepada Allah, dicuci di neraka. Yang kita pegang sebagai muslimin adalah iman kita kepada Allah dan Rasulnya, itu membuat kita tidak kekal di neraka. Semua muslimin ujung-ujungnya ke sorga, Rafa. Nggak ada yang bisa menahan kita abadi. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW juru selamat di hari penghakiman, di akhirat. Sedangkan Yesus kan juru selamat di dunia. Ketika ada orang Kristen masuk ke neraka, Matius 7, 21-23, apakah Yesus bisa mengeluarkan? Nggak bisa. Ini hanyalah kemampuan yang dimiliki Nabi karena izin Allah Azza wa Jalla. Jadi kita berpatokannya ke situ. Ya, dia Mitra itu udah saya kasih moderator, kalau bila perlu ada yang dikikik aja. Mungkin Uhti Natali mau menambahkan pengalamannya? Iya, dipercepat. Iya, aku mau nambahin juga pengalaman, tapi gini juga Bang Rafa, mengenai dosa gimana gitu ya, diampuninya gimana. Bisa, bener tadi kata Bang Triun, tapi aku cuma mau nambahin gini. Ada keistimewaan juga ya untuk para mualaf itu, karena setelah bersyahadat Allah tuh udah ngasih tahu ke kita gitu loh, bahwa dosa-dosa kita itu semasa kita kafir itu langsung diampuni Allah. Dan juga terlepas kita pun juga udah beriman Islam gitu ya, kami gitu kan, Bang Triun, Bang Zuma gitu ya, kami sebagai manusia kalau berdosa nggak cuma hukuman itu di neraka kok, enggak gitu, nggak cuma Allah cara menyucikan kita nggak cuma di neraka. Jadi Allah itu adil. Saat manusia ini udah Allah berikan hukuman misalnya ya dalam bentuk penyakit gitu kan, terus kita kita menjalani penyakit itu dengan sabar gitu. Jadi dari penyakit itu juga bisa Allah menjadikan itu sebagai pelebur dosa-dosa kita gitu. Jadi nggak akan ada lagi nanti yang di neraka gitu. Tapi nanti kalau masih ada sisa-sisa memang akan dibersihkan gitu ya, akan dicuci lagi gitu, akan dibersihkan di neraka. Dan akhir-akhirnya juga intinya orang Islam memang akan masuk surga seperti itu kan, karena memang untuk orang beriman ya tempatnya ya akan ketemu Allah kan gitu di surga. Nah terus mengenai yang tadi ya, aku cuma mau nambahin dikit nih pengalamanku dari dulu waktu bersyahadat gitu. Seperti yang Bang Rafa rasain gitu. Jadi gini, aku sempat mau syahadat, awalnya aku tunda karena kepikiran yang namanya takut keluarga tahu, apalah gitu ya, karena aku perempuan kalau berhijab nanti ketahuan kan gitu ya. Nah jadi di situ aku nunda. Tapi ada titik di mana Allah pas aku pulang kantor ya. Jadi Allah itu ketemuin aku sama temen itu yang waktu pulang bareng. Dia tuh ngasih tahu aku gitu, karena temanku ini udah tahu aku ngerti kebenaran ada di dalam Islam dan aku menunda-nunda syahadat. Jadi dia ngomong ke aku, yang menentukan akhirat itu semasa kita di dunia ini, dan kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Kalau kamu
pulang kantor ini 5 menit atau mungkin nanti malam kamu mati gitu ya, atau kecelakaan gitu. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Jadi kalau kamu udah tahu kebenaran ada di dalam Islam, Allah udah ngasih hidayah ke kamu, tapi kalau kamu tolak, ya gimana? Kita nggak ada yang tahu umur kita sampai kapan gitu kan. Nah, jadi mengenai ke gereja gimana, yaitu cara-cara triknya udah lengkap dari Ko Julius tadi ya. Pengalamanku juga, aku waktu mualaf kayak gitu. Aku sembunyi-sembunyi, aku nggak ngebohongin mereka, tapi aku menutupi keimananku. Jadi benar-benar aku tutupin. Aku ke gereja dulu sempet ya, awal-awalnya sempet ke gereja tuh cuma pura-pura ibadah gitu loh. Jadi tetap niat dalam hati aku beriman, ya Allah ini aku tahu ini nggak benar, harus ke gereja itu nggak benar, tapi aku beriman, aku menyangkal keimanan mereka. Aku nggak ikut berdoa, aku nggak ikut nyanyi, aku HP-an gitu kan, terus pura-pura terus cepet-cepet kabur dari gereja gitu kan. Terus makin lama juga ke minggu-minggu gitu, lama-lama aku menghindar, nggak mau ke gereja. Dan akhirnya mereka curiga, dan di dalam hatiku juga aku semakin yakin, semakin kuat aku pengen ngasih tahu ke mereka. Jadi akan ada waktunya Allah itu semakin menambah keimanan kita untuk bisa berkata ke mereka gitu loh. Jadi akan ada waktunya kok, keberanian itu Allah berikan gitu. Jadi waktu saat aku udah menghindar, udah bener-bener gak mau ke gereja, dan saat itu aku bener-bener bingung gimana caranya pengen ngasih tahu ke orang tua. Ternyata di hari itu juga Allah mudahkan, langsung aku diskap sama keluargaku. Jadi begitu ditanya, kamu kenapa? Kok tadi gak ke gereja, kemana aja kamu? Iya, aku memang udah gak mau ke gereja. Itu pun tapi udah lama ya, jadi sekian lama berjalan sembunyi keimananku ya. Nah jadi saat itu, saat ditanyain kamu kemana, aku bilang gak ke gereja. Terus ditanya kenapa kok gak mau ke gereja, aku bilang iya memang aku udah gak mau ke gereja. Terus ditanya lagi sama kakakku itu, kenapa kamu udah gak mau ke gereja? Kamu udah gak Kristen lagi? Iya, aku udah gak Kristen lagi, aku bilang gitu. Terus dia kaget ya, kakakku kaget, dia nanya, terus kamu sekarang apa? Keyakinanmu apa? Kamu udah Islam? Iya, aku udah Islam, aku bilang kayak gitu. Dan itu saat aku bicara seperti itu, rasanya alhamdulillah plong, tenang banget. Inilah yang aku tunggu-tunggu, pengen jujur ke mereka, pengen mereka itu tahu yang sebenarnya gitu loh. Nah jadi bener-bener pengen ngasih tahu biar ibadah kita nggak sembunyi-sembunyi kan, kayak gitu. Biar ibadahku tuh nggak sembunyi-sembunyi, terus kan kerudungan sembunyi-sembunyi kayak gitu kan nggak enak. Jadi intinya kalau Bang Rafa ini udah yakin kebenaran ada di dalam Islam ya, ini kalau Bang Rafa udah yakin dan Allah ngasih hidayah ke Bang Rafa, Bang Rafa sendiri yang tentuin Bang Rafa mau ambil apa enggak. Karena kita nggak ada yang tahu umur kita sampai kapan. Mengenai nanti setelah kita bersyahadat apa yang akan terjadi. Insya Allah kalau kita memang mengejar ridhonya Allah, Allah akan mampukan kita. Walaupun kita diuji dengan seberat apapun, Allah akan kasih jalan kayak gitu. Gitu aja. Mungkin yang lain nanti kalau mau naik silakan. Aku turun nggak apa-apa. Jadi gitu aja. Banyak yang antri kok. Ya. Makasih Uti. Barakallahu fiki, Ukhtina Khadijah. Ya, makasih. Saya turunin dulu ya Uti, saya mau naikin Bang Nepos ya Uti. Gimana Rafa? Ya Ustadz, saya mau nanya ini apa namanya? Suaranya putus. Itu ke mute, buka mute-nya. Mualaf favorit kami bulan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Debater favorit saya ini akhirnya plus nih. Iya. Lagi MVP-nya ini. Coba ketawanya serupain ketawanya. Jangan begitu, ada sense. Nanti saya dicuki. Waduh, gawat saya. Tumbang saya. Ada sense, jangan gitu. Ya udah ketawa Karni aja, ketawa Karni. Bisa aja lah. Iya tadi Savage tadi Rudy matanya langsung gak akur kiri dan kanan, debat sama saya 2 jam.
Puas sekali. Iya. Lanjut. Topik apa? Topik apa amal lahir? Macam-macam nggak jelas topiknya. Macam-macam. Nanti Bang Kores itu nanti fokus dulu. Iya, aman. Udah sampai mana ceritanya, Tuan Guru? Ini sampai tadi Ukti Natal udah ngasih kesaksian beliau mualafah bagaimana dan apa yang dirasakan Rafael itu ya Ukti Khadijah juga ya merasakan gitu. Alhamdulillah sekarang Ukti Khadijah udah mantap, keluarganya sudah menerima dan dekat kembali sebagai anak dan orang tua, itu udah kembali terjadi gitu. Sekarang yang aku ingin tanyakan ke Rafael, udah mantap belum bersyahadat malam ini? Oh, Rafael mau bersyahadat? Belum, enggak. Insya Allah. Oh gitu. Kalau boleh, ini Rafael belum pernah ya masuk room gitu ya? Di Komal-Komal belum ya? Udah. Ini yang kedua ya, Rafa ya? Sudah yang kedua kali nih. Oke, kalau begitu inilah. Coba jawabannya ditunda dulu. Ini Akhi Neflos, aku perkenalkan. Beliau ini seorang awalnya apa ya, Akhi Neflos? Lahir apa? Lahir Kristen ya? Akhi Neflos, gimana? Lahir apa dulu? Pas lahir dulu apa, Kristen, Islam? 2 kali ganti KTP itu aja Malim, udahlah masa lalu itu. Iya enggak, maksudnya supaya ini apa sih adik kita yang masih unyu-unyunya ini ngerti gitu. Jadi Akhi Neflos dulunya Kristen, kemudian dia guncang, Katolik, tapi nggak langsung ke Islam, Rafa. Dia nggak langsung ke Islam, dia ke ateis. Udah ateis belum juga ke Islam, naik dia levelnya ke nihilism. Nihilism itu atasnya ateis lah, singkatnya begitu. Ateis nggak percaya Tuhan, nihilism nggak percaya apapun yang dikatakan manusia. Sinis. Nah, Rafael Kristen Protestan dia. Alhamdulillah. Kristen Protestan. Alhamdulillah Akhi Neflos 2 tahun kemarin ya, Akhi ya. 2 tahun kemarin mantap untuk bersyahadat. Itu sebelum bersyahadat dialognya berjam-jam, bukan 2 jam 3 jam, bukan belasan jam lagi, puluhan jam. Alhamdulillah beliau mantap memilih Islam. Nah, Akhi Neflos, tafadhol silahkan. Kenapa tuh kok bisa milih Islam? Padahal udah logikanya bebal betul. Kalau orang cerdas itu nolak Islam itu cuma di mulut, hatinya pasti nerima. Itu rahasianya itu. Fakta itu. Iya, karena pada insan manusia itu, pada diri manusia itu sudah ada konsep tauhid. Jadi mau dia ateis sekalipun, dia sebenarnya membenarkan teori dan praktek Islam itu. Hanya mulut yang kemudian menolak, tapi hati itu dan nerima. Nah, disitulah penderitaan yang sesungguhnya. Pada saat dia masuk ibadah di tempat ibadahnya tidak sesuai dengan hati, tetapi dia melihat saudara-saudaranya yang Islam beribadah dengan nyamannya, dan itu sudah sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya. Orang cerdas itu selalu bergelut dengan itu. Coba aja tanya sama Din dan Netplus ini, pasti lama itu berkecamuk dalam batinnya. Iya, betul itu Sensei, panjang itu ceritanya, panjang sekali. Cuman kalau boleh saya tahu, Rafael usianya berapa ya kalau boleh tahu? Berapa? Saya umurnya 18 tahun, pengen jalan 19 nanti bulan Agustus. Berarti udah selesai SMA kah? Belum. Udah selesai sekolah menengah atas? Apa namanya, waktu sekolah banyak masalah, Pak. Oh, akhirnya berhenti begitu ya? Iya, bukan berhenti sih, di apa? Gara-gara pertama berantem, Pak. Busuk. Oh iyalah, laki-laki biasa itu bertengkar. Terus sekarang jadi Demandi. Enggak, itu Gurunda ngobrol sama anaknya itu Bang Neplos. Oh, siap. Gak tahu sama Umi. Sekarang jadi gamer begitu? Suka main apa? Mobile Legend atau PUBG atau apa? Ya, saya main Mobile Legend sih, Pak. Mobile Legend tiap hari ya? Iya. Wah, perkenalkan Argus 4000K. WR-nya 55,2%. Lanjut. Ngeri. Iya. Terus kenapa tiba-tiba kok ada tertarik dengan soal-soal agama begini, Rafael? Iya. Kenapa itu?
Tiba-tiba Yang bisa Kok bisa pertama nyasar ke sini? pertama sih saya awalnya Hmm. masuk masuk room, dikasih tahu sama teman gitu. Terus? Nah, kedua saya pengen cari kebenaran saja gitu. Terus? Jadi saya pengen tahu mana yang benar agamanya, mana yang salah. Karena kan di dunia itu kan cuman satu yang ciptain. Nah, itu saya yang pengen cari. Siapa? Oh, iya, lagi kritis-kritisnya, iya. Orang tua apa? Orang tua agamanya? Orang tua saya dua-duanya Kristen. Nah, tadinya ibu ini Kristen Islam. Terus nikah sama bokap saya, pindah ke Kristen. Tadinya pengen diajak bokap saya buat pindah ke Kemana? ke Islam. Terus Ke Islam, dari warga saya sama bokap sayanya nggak mau. Nggak mau ya. Oh, terus Rafael lagi deket begitu sama seseorang yang disukai kah? Atau gimana? Kalau boleh tahu. Lagi deket ya? Enggak, lagi apa pacaran? jomblo, Pak. Hah? Lagi jomblo, Pak. Serius? Masa jomblo ah? Biasanya gamer tuh ada pacarnya. Saya mau main saja, Pak, cuma cari buat refreshing doang lah. Biar otak enggak pusing. Oh gitu. Terus teman-temannya banyak yang muslim gitu? Iya, Berarti? Pak. Banyak yang muslim, Pak. Gitu toh. Berarti Rafael itu kesini mau tanya-tanya soal Islam gitu ya? Coba singkat saja coba Rafael ya. Bang Neplos pengen nanya nih, singkat saja. Yang Rafael tahu tentang Islam tuh apa? Yang saya tahu semuanya ya. Apa yang Rafael tahu tentang Islam? Yang saya tahu itu kalau dalam agama Islam itu Tuhannya itu satu, Tuhan yang benar. Kristen? Kalau yang di Kristen itu dia, kalau ini ya menurut saya ya, Iya. karena kan Nabi Isa itu kan lahirnya pas di Perjanjian Baru, sedangkan di Perjanjian Lama itu kan dia belum lahir gitu. Terus Rafael terakhir sholat Jumat kapan? Kok sholat Jumat? Terakhir sholat. Iya, Pak, saya dulu waktu SMP sama SD itu lagi sholat Jumat, terus sholat maghrib, isya, pokoknya saya sholat itu. Udah ngerti lah ya intinya ya. Iya, tapi Betul. doanya bukan doa pakai bahasa Arab, Pak. Pakai bahasa Indonesia ya. Iya, luar biasa emang ya. Terus pernah ketahuan sama orang tua nggak? Sholat kayak begitu? Pernah, Pak, ketahuan, Pak. Terus diapain sama orang tua? Apa kata orang tua? Nggak apa-apa? Pas sampai di rumah dipukulin saya, Pak. Serius? Innalillahi, serius? Iya, makanya itu saya rada bimbang gitu. Oh, ngeri juga ya. Berarti orang tua nggak suka sama Islam atau gimana tuh? Kira-kira? Ya memang nggak suka, Pak. Nggak sama suka ya? Islam. Iya. Cuman jujur, Rafael itu sering nginap di luar kah atau gimana? Memang jarang di rumah atau gimana? Sering begadang-begadang gitu, nginap tempat temennya? Dulu saya emang suka main-main, Pak. Kadang 2 hari nggak pulang, Pak, gara-gara ya itu ketahuan sholat, Pak. Iya. Sampai sekarang masih Ketahuan gitu? sholat, Pak. Sampai sekarang? Puji Tuhan sekarang udah, puji Tuhan sekarang udah enggak sih, Pak.
karena kerja aja udah dewasa jadi mikir gitu. Betul, Mana yang benar, mantap, mana yang mantap. salah. Betul. Nah ini baru keren dia. Berarti kan begini. Berarti Rafael itu sebenarnya kalau umur 18 atau 19 kan sudah termasuk kategori dewasa. Apalagi sudah mandiri ya, udah kerja ya, berarti ya. Udah kerja ya? Udah Pak. Udah kerja, masih muda, masih punya potensi, masih bisa mengembangkan diri, masih bisa berprestasi, masih bisa meniti karir, usianya masih panjang, mudah-mudahan kan begitu kira-kira. Ya kalau Bang Neflos sih menyarankan kalau memang ingin tahu tentang Islam itu bagus, artinya Rafael sudah satu tingkat lebih maju begitu ya, tingkat kedewasaannya sudah naik satu level begitu. Orang dewasa itu bukan lagi memikirkan hal-hal yang hanya nongkrong begadang dengan teman-teman, main game setiap hari, terus juga hanya sekedar cari uang, enggak begitu lagi. Jadi tingkatan untuk menjadi dewasa itu mulai dari bukan hanya perilaku tapi cara berpikir. Berarti ini menandakan bahwa Rafael itu cara berpikirnya sudah semakin bertumbuh. Kita pengen tahu apa sih agama itu sebenarnya, apa sih hal-hal yang dianggap orang itu ya penting gitu mungkin barangkali, atau ya apa sih yang saya butuhkan dalam hidup ini. Itu udah cerdas itu. Itu salah satu fase untuk menuju dewasa, jauh lebih dewasa begitu. Nanti Rafael akan semakin berkembang bahwa oh ternyata Rafael semakin tahu oh ini sia-sia, ini merugi, ini nggak berguna, saya tinggalkan hal-hal yang nggak produktif. Kalau memang mau ya passionnya di game, ya jadi gamer nomor 1 di Indonesia kayak Mualim ini Perah Nistar nih, gamer tadi 4.000 ininya loh, win rate-nya. Wah, luar biasa. Argus tuh. Jadi kembangkan potensi itu. Nah, pikiran-pikiran kayak begini itu harus dipelihara. Jangan terkontaminasi dengan teman-teman yang membuat kita itu makin bobrok gitu loh. Makin rugi, makin habis waktu, wasting time, buang energi, buang uang, nongkrong, beli kopi 15.000, terus main Mobile Legend bareng teman-teman, belum lagi rokok. Merokok enggak? Rafael? Ngerokok enggak? Apa Pak? Ngerokok enggak? Ngerokok Ngerokok Pak. ya? Maaf. Iya. Kalau boleh tahu apa? Sampurna. Mil. Saya mah Apa? rokoknya Pak. Apa rokoknya? Saya mah apa aja Pak. Rokoknya mah isap, yang penting kan yang keluar kan asap Pak. Nah, ketahuan. Berarti sering cabut kris sama temennya. Nunggu teman yang di luar ngeluarin rokok terus dicabut, ayo main mabar lagi gitu kan? jadi yang kayak begitu itu semua kita di sini mengalami. Laki-laki yang nongkrong, semua pasti mengalami yang kayak begitu tuh. Nah, itu membuang waktu. Abang nih, Abang Neflos. Abang itu kalau bisa dikatakan menyesal, banyak sekali yang abang sesali. Bahwa ternyata dahulu seharusnya abang udah punya tabungan yang banyak, ternyata sekarang ya menabungnya mulai dari awal lagi gitu loh. Ya mudah-mudahan abang cuma ngingetin bahwa pergunakanlah usia yang masih muda itu dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Dengan cara membangun satu pola pikir yang memang luas begitu ya. Menjadi orang yang cerdas, menjadi orang dewasa. Orang dewasa itu dalam mengambil keputusan itu nggak boleh labil, nggak boleh ragu-ragu. Tetapi dalam mengambil keputusan juga harus banyak pertimbangan. Itu ciri-ciri orang dewasa. Rafael bakal menggantikan posisi orang tua. Rafael nggak selamanya tinggal sama orang tua. Rafael nggak selamanya dinaungin sama orang tua. Dan Rafael sekarang sedang berada di fase untuk menjadi mandiri, berdiri sendiri. Bagus. Itu bagus. Nah, kalau soal agama Islam, Bang Neflos banyak sekali guru-guru di sini yang bisa menjelaskan tentang Islam. Bang Neflos cuma ngingatin bahwa Rafael, abang lihat ada nilai positif yang abang salut, bahwa abang umur 18 tahun aja nggak pernah berpikir kayak begitu. Nah, ini ada anak muda yang bisa berpikir kayak begitu. Kami semua salut, bukan hanya Bang Neflos. Kami semua salut dan pertahankan ya pikiran-pikiran kayak begitu, kritis, ingin mengetahui yang mana yang benar, yang mana yang baik, yang mana yang bermanfaat. Bagus pelihara itu. Gitu aja mungkin kalau dari Bang Neflos ya. Ya, silakanlah yang lain.
Tuan Guru. Ya, Iya baik. Pak, ini Silakan Guru Nda mau menambahkan. Ya, saya kira sudah cukup ya. Pada intinya adik kita ini udah tahu Islam itu ajaran benar. Ajaran yang dianutnya sekarang ini ada kekeliruan gitu. Poin itu beliau ini udah sampai pada stasiun itu. Tinggal sekarang bagaimana adik ini menguatkan diri untuk kemudian bisa bersyahadat, gitu aja sih kalau menurut saya. Mbak Ya. D ngapain Mbak D? Setuju. Silakan Bang Rapa. Masih Oh, iya, monitor. jazakallah ya Mbak D. Terima kasih banyak Mbak D, ada sebuah kehormatan. Sama-sama. Oh iya, sahabat sekalian, aku pamit turun dulu ya. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Mbaknya diri, kami. Mbak D. Masya Allah. Sehat-sehat Yes. selalu. oh Ya, iya, Bang Rapa, gimana Bang Rapa? Pak Ustadz saya mau nanya Yang banyak. Boleh. apa namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya malu Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya. Saya Rafa? malu Pak nanyanya Pak. Kok malu? Jangan malu-malu, keluarin aja sunat. unek-uneknya semua. Kalau malu bertanya balik lagi loh. Iya. Pak, kan di dalam agama Kristen itu kan sunat itu kan nggak diwajibkan buat disunat. Nah kalau sesudah mengucapkan syahadat terus belum sunat itu apa hukumnya? Ya disegerakan hukumnya, disegerakan aja. Nanti dari tapi Rafanya berani sunat. Berani. Emang Mantap. Oh, alhamdulillah. apa dulu waktu umur berapa ya, 6 apa 7 tahun itu saya udah minta sunat sama orang tua, terus kata bokap jangan. Nah saya itu nggak tahu jangannya kenapa. Iya, itu kan alasannya kan sekarang udah tahu supaya beda dengan kaum muslimin. Cuman ya gimana? Perhatiin aja orang-orang Yahudi dan orang-orang Islam gitu. Ajaran yang datang dari nabi-nabi mewajibkan umat penganutnya sunat. Nah, jadi hukumnya apa? Disegerakan. Jangan malu, nggak apa-apa. Terus gimana? Insya Allah akan keluarga muslim yang di sini 1.300, 600 di TSCC dan juga 1.200 di Gurunda Zuma yang dekat dengan Rafael, terutama ada Akhi Urip juga akan membantu untuk mengantarkan proses sunatnya Rafa. Aman itu soal sunat. Ya, jangan mikirin biaya juga, nanti kita yang biayain. Tinggal ngomong aja. Afa tinggal make aja itu helmnya, kupluknya diganti. Helm ya, helm. Kalau mau disunat bulo juga boleh, disunat bulo. Ada nyoba sunat bulo. Hari ini bingkung. Iya bingkung. Waktu pas saya sholat itu emang udah ada niatan buat pindah ke Islam Pak. Allahu Akbar, alhamdulillah. Semua niatan yang ada kami amini dan kami syukuri. Sebentar, cuman aku pengen nanya yang lebih ekstrim lagi. Nanya yang ekstrim ya. Tadi kan slow-slow baik. Aku pengen nanya gini. Apa yang diragukan di dalam iman Rafa sebelumnya sampai yakin masuk Islam? Silahkan. Karena kan pertama di dalam agama Kristen itu apa, Tuhan itu nggak ada di Alkitab yang namanya sembahlah aku. Terus Tuhan Yesus itu juga nggak menyebutkan bahwa akulah Tuhan gitu. Allah, wah, logikanya udah jalan ya, memang udah dewasa. Segitu cukup lah. Ya udah, Rafa, ini aku dari Kores ini gini. Kalau misalnya mantap sekarang untuk bersyahadat, insya Allah di sini guru-guru kami, terutama Gurunda, akan menuntun persyahadatan itu ketika udah mantap. Tapi kalau misalnya mau masih mikir-mikir lagi, silahkan.
Bahkan kalau nggak jadi pun ya ahlan wasalan gitu, karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama gitu Rafa. Karena aku rasa Rafa udah paham banget gitu mengenai ketuhanan yang benar itu siapa, nabi yang benar-benar menjamin keselamatan dunia akhirat itu siapa, Yesus itu statusnya apa, apakah dalam Islam juga mengimani Yesus atau enggak, itu Rafa juga udah tahu gitu Rafa. Gimana? Iya, apa? Gini Pak, saya jujur ya kan. Wah, saya udah tahu beberapa sedikit sih, kayak doa syahadat itu sudah tahu, terus Al-Fatihah sudah tahu, azan pun sudah tahu, qomat juga udah tahu Pak. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah itu kalau misalnya udah tahu semua, nunggu apa? Masya Allah. Ya, nunggu ini Pak, keraguan saya sama keluarga gitu. Coba Rafael, ini mumpung lagi ada ini 1,2 ribu orang. Ini rame nih kalau di TikTok tuh, kalau live tuh live kayak begini di Komal tuh rame loh 1,3 ribu. Dan mumpung ada guru besar kita semua itu Sensei Zuma, terus juga banyak lagi guru-guru besar sini. Afwan, urgent, Akhi Neflos dikit. Akhi Urip akan mengantarkan sunat ketika Rafa sudah berniat. Nah, tafadhol Akhi Neflos, lanjut. Masya Allah, wih, luar biasa ya dukungan abang-abang di sini. Coba kenapa, Bang? Rafael, Bang Neflos pengen dengar aja, Bang. Kenapa Bang? Iya, Tadi suaranya putus-putus. Akhi Urip akan rela untuk mengantarkan sunat ketika Rafa memang udah niat banget untuk sunat itu. Ini Akhi Neflos sekarang mau ngomong. Bang Andi nanti nambahin ya. Gratis ya. Lanjut. Insya Allah iya. Coba, coba apa Rafael ajan atau baca Al-Fatihah pengen ter. Kenapa? Suara Bang Neflos ya sekarang yang putus-putus. Rafael, dikit aja nggak apa-apa. Tadi suaranya putus-putus Pak. Iya, suara Bang Neflos yang putus-putus ya? itu merah itu. Masih putus sekarang ya? bagus. Aman. Masih putus kah? Iya, jadi gini, Bang Neflos pengen denger dikit aja. Rafael itu ajan atau baca Al-Fatihah aja. Nggak apa-apa, salah-salah juga nggak apa-apa. Coba dikit aja, Bang Neflos pengen denger. Yang lain semua pengen denger nih di sini. Mumpung ada 1,3 ribu orang. Coba pengen denger coba. Ini nggak apa, coba. Jangan malu, harus gentle. Yang doa. Latihan. Boleh. Yes, sambil latihan aja nggak apa-apa. Coba. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah Pak, malu saya Pak sama nggak apa-apa. Lanjut, bagus tuh. Alhamdulillah. Saya malu Pak sama warga netizen Pak. Nggak boleh malu. Nggak boleh lanjut. Nggak boleh. Loh, Rafa malu, kami bangga. Betul. Ayo. Coba Rafael. Coba kali ini kalahkan rasa malu. Bisa nggak? Coba. Kita bareng-bareng kita kalahkan rasa malu, siapapun yang ada di sini, kalahkan rasa malu. Coba tunjukin. Kalau enggak ini aja ya Pak, apa? Yang mana? Doa makannya Pak. Soalnya malu itu Pak. Boleh. Doa makan juga boleh, nggak ada masalah. Coba. Maafin ya kalau ada salah-salah. Pastilah. Kan sekalian belajar. Allahumma barik lana biman rojakana wakina aja banar. Amin. Allahu Akbar. Ada salah dikit tapi nggak apa-apa. Salut. Iya, salut. Keren nih. Keren. Makasih ya Rafael ya udah mau gitu ya ngabulin permintaan Bang Neflos. Lanjut lagi ngobrol sama abang-abang yang lain. Silakan Rafael. Iya Pak. Makasih ya Rafael. Kenalin Bang Handi. Bang Handi juga di Jakarta. Rafa, Bang Handi ini Rafa yang penasaran sama Islam. Terus
Ya, logikanya Gurunda, gimana? udah jaga. Bang Handi sama seperti kita dulu ya. Doa Iya. makan aja kita tahu, ya kan? Betul. Benar nggak? Iya. Sampai sekarang juga masih itu yang saya Apalagi tahu. kalau bulan puasa kayak gini ya kan? Selalu mau makan. Bulan puasa kayak gini. Tapi Rafa di Jakarta ya Rafa ya? Iya, saya di Jakarta, Bang. Oh, pusat timur. Wah, udah dekat sama saya juga, udah aman. Saya di ini Tanjung Priok. Cakung lah jatuhnya. Oh, kamu di Cakung. Cakung mana ya? Iya. Penggilingan. Apa sebelah mana? Di ini Arah Semper. ya arah Semper yang pengen ke Pulau Gadung. Oh ya, paham paham. Oke. Keluarga Pak, Bapak, Ibu semua Kristen masih? Iya, keluarga bokap Kristen. Nah, terus nyokap saya pindah. Jadi ke Kristen, tadinya Islam. Jadi Oh, gitu. keluarga Jadi kamu- nyokap itu Islam. Nah, keluarga bokap Kristen. Oh, jadi Ibu murtad. Iya, nikah sama orang sama bokap saya. Oke, oke. Artinya kamu ada darah Islam gitu ya? Betul dong, dari ibu tadinya. Maksudnya darah Islam apa, Pak? Ya dari ibu kan tadinya Muslim. Iya. Gitu. Terus kenapa umur berapa sekarang Rafa? Saya jalan 19, Pak, nanti bulan Agustus akhir tanggal 31. Terus Rafa kenapa mau mempelajari Islam? Ada yang nyuruh apa memang bergaul sama temen apa seperti apa? Enggak, Pak, emang udah ada niatan sih buat pindah buat masuk ke Islam. Dari dulu sih, Pak. Masya Allah. Saya kalau lagi kerja nih ya, lagi nyantai gitu, suka dengerin ceramah-ceramah Ustadz sih, kayak hari kiamat, terus tentang Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad gitu. Terus memang udah selama ini nggak jarang ke gereja. Aku tahu loh gereja di Tipar Cakung kan situ ya. Iya, tahu Pak. Paham situ gerejanya lah. Kok jarang ke situ lagi? Kalau saya beda, Pak, bukan di situ, Pak. Oh, gereja kamu di mana? Kalau untuk gerejanya saya nggak bisa sebutkan, Pak, di mana lokasinya. Tiberias, Kelapa Gading, arah ke sana pasti. Ayo. Enggak, bukan, Pak. Bukan. Saya di Bekasi pokoknya. Oke, Bekasi, oke. Terus selama ini kamu ini masih ke gereja apa? Seperti apa? Ya, saya masih ke gereja, Pak. Karena kan ya itu yang tadi saya tanyakan, karena takut sama orang tua aja gitu. Ya. Pernah nggak kalau kamu dengar khotbah gereja, pernah nggak sih kamu aktif kritis ingin pernah bertanya kepada pendeta gitu? Pernah nggak kamu bertanya sama pendeta? Enggak, Pak. Ya kalau saya nih waktu nyanyian pujian itu ya saya nyanyi. Ntar waktu firman Tuhan kagak dengerin, Pak. Kadang tidur, kadang main HP, pokoknya lah gitu, keluar. Kenapa nggak diomelin? Kan nggak boleh keluar masuk. Kalau saya kan ini, Pak, izin. Oh, izin, baik. Jadi selama ini kamu nggak pernah kritis nanya gitu tentang konsep Tuhan seperti apa? Nggak pernah nanya-nanya gitu? Enggak, Pak, karena ya saya kalau udah selesai pulang gereja ya langsung ke warung, Pak. Oh, ke warung. Terus sekarang ada nggak yang kamu ingin tanyakan tentang Bible tentang Al-Quran, tentang Islam apa itu? Ada nggak yang ada selama ini unek-unek dalam hatimu? Aku ingin bertanya. Kok pertanyaan saya belum pernah dijawab oleh siapapun? Ada nggak kira-kira pertanyaan penasaran dari lu? Ini Bapak dulunya pendeta atau gimana ya? Saya pendekar sakti zaman dulu, sekarang sudah insaf. Ini yang masalah ulangan 18 ayat 18 itu. Oke, baik. Itu ulangan 18 sama seperti Musa.
Aku akan menaruh firmanku di mulutmu. Ya, ini ahlinya ini ada nih murid saya nih namanya Bang Juma nih. Nih, silakan Bang Juma, ulang 18. Ini murid saya yang terangin ya, jangan saya. Ya. Silakan Bang Juma. Baik Tuan Guru. Jadi kalau kita berbicara nih ya, berbicara terkait dengan ulangan 18, ya, aku akan membangkitkan seorang nabi. Jadi jelas yang dibangkitkan ini nabi, bukan Tuhan, ya. Jadi kalau nabi yang dibangkitkan berarti nabi, bukan Tuhan apapun ceritanya, kan gitu. Lalu kemudian yang perlu dipahami di sini adalah ketika nabi ini dibangkitkan, tugasnya kemudian adalah menerima firman dan menyampaikan firman. Nah, nabi ini akan menyampaikan satu perkataan di mana perkataan itu semuanya hanya perkataan Tuhan. Aku akan menaruh firman di mulutnya, kan gitu. Menaruh firmanku di mulutnya, sehingga nabi ini ketika menyampaikan sesuatu, semua yang keluar dari mulutnya itu adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada dirinya melalui perantaraan malaikat. Nah, indikasinya kemudian adalah aku akan menaruh firman di mulut. Nah, sekarang kalau firman itu ditaruh pada mulut nabi tersebut, maka wajib hukumnya ada firman yang nantinya disampaikan kepada pengikutnya. Nah, firman itu wajib hukumnya dari Allah. Artinya yang terlontar dari mulutnya bukan perkataan murni dari dirinya, melainkan mulutnya hanya sebagai alat penyimpan firman Tuhan dan penyampai firman Tuhan. Dan itu hanya berlaku pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Indikasi kuatnya itu ada di data selanjutnya di ulangan 18 nomor 19. Di situ dikatakan bahwasanya barang siapa yang tidak mendengarkan firman yang disampaikan oleh nabi tersebut demi namaku, ya, dikatakan bismi anoki, demi namaku, dalam namaku, maka aku akan meminta pertanggungjawaban dari mereka. Nah, sekarang nabi mana yang setiap dia berkata, menyampaikan wahyu, itu selalu diawali dengan bismi. Coba kita semua, ayo, seberapa orang sini? Bang Handi, kemudian Dinda Kores, Dinda Neplos, kemudian saudara kita pengamat debat. Coba kita cari, ada ndak dalil di dalam kitab-kitab selain Al-Quran yang diawali dengan pengucapan bismi? Nggak ada kan? Yang ada hanya di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Selalu diawali dengan bismi. Bismi anoki et rosme inmo. Artinya bahwa saya sosok nabi yang datang yang sama seperti Musa itu akan selalu menyampaikan firman Tuhan diawali dengan nama Tuhan, dan itu hanya Al-Qur'anul Karim. Demikian sementara. Gimana Dek Rafael? Ya, terima kasih ya Pak atas ininya jawaban yang masalah ulangan 18 ayat 18. Oke. Rafael itu sebenarnya pertanyaannya nggak cukup tinggi, kritis itu ya seumur kamu, tapi nggak apa-apa. Pernah nggak sih yang standar begitu mengenai konsep ketuhanan yang lu tanyain sama pendeta? Pernah nggak kayak gitu lu tanya-tanya mengenai Tuhan kita sebenarnya siapa sih Pak Pendeta gitu loh? Pernah nggak kayak gitu? Saya nggak pernah nanya Pak. Ya pulang ibadah langsung pulang. Tapi selama ini kan kalau di Kristen kan, menurut kamu ini sekarang ini nih, Yesua Mesih atau Yesus Kristus itu menurut kamu seperti apa sih? Kenapa?
Yesus Kristus itu siapa menurut kamu? Sekarang ini kan kamu masih Kristen nih. Ini dengan hati saya nih ya Pak. Iya ya, hati kamu lah, yang jujur. Karena di perjanjian lama itu kan Tuhan Yesus itu belum lahir. Nah, sedangkan Yesus itu lahir di di perjanjian baru. Nah, kalau perjanjian lama itu kan seperti kayak di Kejadian 1 ayat 1 tuh yang berbunyi pada mulanya Allah menciptakan, bukan pada mulanya Yesus menciptakan. Itu Pak yang saya bikin peradaban agama Kristen. Jadi kamu mulai ragu bahwa terus namanya di dalam Alkitab juga nggak ada yang namanya Tuhan Yesus itu sendiri ngomong sembahlah aku. Di situ nggak ada. Terus Tuhan Yesus itu juga ngomong akulah Tuhan. Oke, jadi sejak kapan sih kamu mulai ragu bahwa Yesus itu bukan Tuhan pencipta alam semesta? Sejak kapan? Sejak lama Pak. Karena kan dulu saya kerja jadi sales ya Pak. Saya juga ada teman kerja yang satu kerjaan, terus saya nanya kan, emang abang percaya nggak kalau Yesus itu Tuhan? Terus dia jawab dia nggak percaya. Terus siapa? Dia jawab Nabi. Oke, kalau gitu kita tanyain ke Bang Juma lagi ya. Sebenarnya apa sih perbedaan Nabi, Rasul, dan yang mengutus para Rasul ini gitu ya? Boleh ya, Bang Rafael, supaya lebih paham kita ya. Rafael? Iya Pak. Boleh ya, kita minta penjelasan ke Bang Juma. Apa sih pengertian Nabi, Rasul, terus yang mengutus para Nabi dan Rasul ini siapa? Dan yang berhak kita sembah siapa? Kita beri boleh dalam ya? Agama siapa Pak? Agama Ya, Islam? dalam semua agama sebenarnya ini. Nanti Bang Juma yang menjelaskan ya. Oke? Siapa? Oke, baik. Bang Juma, edukasi dulu silakan. Ya, baik. Yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah di dalam Ibrani 13 nomor 8 itu dulu, bahwa Yesus itu dikatakan baik kemarin, sekarang maupun selama-lamanya Yesus itu tetaplah sama. Nah, Yesus itu jelas sekali di dalam kitabnya saudara-saudara kita itu dikatakan bahwasanya beliau itu adalah nabi. Banyak data di dalam kitabnya teman Kristen. Misalnya dalam Matius 13:57, Markus 6 nomor 4, Yohanes 4 nomor 44. Dan orang-orang yang hidup di zamannya juga mengatakan dia adalah seorang nabi, Lukas 24 nomor 19. Juga di Matius 21 nomor 11. Jadi Yesus itu memang nabi. Dan sebagai nabi, dia adalah selama-lamanya nabi. Nah, nabi itu apa? Nabi itu adalah orang yang menerima firman. Apakah Yesus itu menerima firman? Iya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti dia itu adalah nabi. Nah, rasul ini apa? Rasul ini adalah nabi yang menerima tugas untuk menyampaikan firman yang diterima itu kepada orang lain, kepada kaumnya. Nah, apakah kemudian Yesus itu menerima mandat untuk menyampaikan itu? Ya, dia menerima mandat kemudian untuk menyampaikan firman yang diterima. Jadi dia nabi, dia rasul. Dia menerima wahyu, kemudian dia juga menyampaikan wahyu yang diterima ini. Nah, saya ulang, nabi adalah orang yang menerima wahyu
Rasul adalah nabi yang tadinya menerima wahyu lalu mendapatkan tugas dari Allah untuk menyampaikan wahyu itu kepada kaumnya, kepada umatnya. Itu. Nah, Yesus nabi, Yesus rasul. Berarti tidak ada kemudian pada dirinya itu Tuhan. Dia bukan Tuhan, dia adalah nabi. Dan final itu. Belum lagi ketika diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya beliau ini memang adalah seorang nabi, dia adalah rasul. In huwa illa abdun amna alaihi wa jalnahu matalan li bani Israel. Isa itu hanyalah seorang hamba yang kami beri nikmat kenabian kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel. Itu seirama dengan Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Jadi mau lari kemanapun, ke Islam dia nabi, ke Bible juga dia nabi. Nah, dia rasul juga karena dia memiliki amanah dari Tuhan untuk ia jalankan, yaitu menyampaikan segala firman yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, permasalahannya betul yang Adinda katakan, tidak ada firman yang diterima oleh Yesus di mana dia harus menyampaikan kepada manusia bahwa dia itu adalah Tuhan itu sendiri, sembahlah dia. Itu nggak ada. Betul itu. Demikian. Ada tanggapan Dek Rafael? Kenapa? Ada tanggapan? Saya mau nanya, itu buat Pak Handi ya? Itu apakah yang saya tadi nanya, yang saya jawab, benarkah bahwa Isa itu nabi bukan Tuhan? Ya benar banget Dek, tadi kan udah dijelaskan oleh Gurunda Juma. Benar banget. Kan tadi udah kita sepakati bahwa Yesua Masih atau Yesus Kristus kan menerima firman, menyampaikan firman. Firman yang diterima itu tidak ada mengklaim dirinya bahwa saya ini adalah Tuhan, sembahlah aku. Gitu kan nggak ada. Setuju kan dari tadi? Iya, Pak. Ya. Aku tambahin Rafa, ini Nabi Isa ya. Nabi Isa berkata, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratu mustaqim. Inilah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Menyembah Allah adalah jalan yang lurus. Kata siapa? Kata Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa punya Tuhan? Ya, Nabi Isa punya Tuhan. Nabi Isa mengakuinya, dan kami bersama-sama Nabi Isa menyembah Tuhan yang sama, yaitu Rabbunallah. Tuhan kami adalah Allah. Itu Rafa. Jadi begini ya teman-teman yang baru mendengarkannya, Rafael ini adalah memang ada darah Muslim di dalam dirinya karena ibunya adalah seorang Muslim. Cuman ibunya menikah dengan ayahnya, ibunya murtad ke Kristen, gitu ya. Tapi seiring dengan waktu, Rafael ini sudah menemukan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, gitu ya. Betul ya Rafael ya? Iya, Pak. Oke. Kalau begitu kira-kira ya. Ya Bang Andi. Kalau kira-kira Rafa apa lagi yang Anda menghalangi Anda untuk mengembalikan agama ibunya dulu itu loh. Kalau bukan Anda siapa lagi? Kira-kira apa yang menjadi penghalang untuk Rafael ini? Untuk keluarga saya sih yang di Manado, karena kan nanti kan bulan sebelum Lebaran itu kan saya ke Manado. Nah, takutnya mereka pada tahu kalau saya itu udah pindah ke Islam. Apa saya masih sembunyiin atau enggak usah nih, Pak? Oke, sebentar ya. Kamu takut karena mungkin diusir keluarga atau takut karena apa? Kira-kira takutnya seperti apa? Itu dulu, baru kita kasih solusi. Ya, diusir keluarga, Pak. Oke. Karena Baik. kan saya kan masih belum jadi orang yang sukses gitu. Oke. Sebelum saya ke Banjuma, kalau Anda merasa itu, kami Yayasan Jujaini Cakrawala Cemerlang, kami ada kantor di JCC memang khusus untuk menampung mualaf seperti Anda. Jangan khawatir, kami ada di Jakarta Pusat, Jalan Percetakan Negara ya. Gak usah takut. Silakan Banjuma diedukasi lagi. Dia masih merasa takut kehilangan segalanya, termasuk kehilangan keluarga. Bang Juma silakan.
Gurunda Juma. Oh, iya itu Rafa ini cuma ngulang Bang Handi. Gimana deh? Solusinya apa kira-kira ini anak? Dia sebenarnya udah ingin bersyahadat, cuman dia takut tuh diusir oleh keluarga, di blacklist oleh keluarga. Atau mungkin Gurunda ada yang tambahan lagi, mungkin silakan. Ya. Oh ini tadi udah diulang ini. Iya. Sorry. Udah tadi Bang Andi. Sorry. Beliau ini kan udah kerja tuh. Terus kemudian tadi ada saudara kita yang siap kemudian menampung beliau. Yang ada lagi yang perlu dikhawatirkan sebenarnya. Kalau kerjaan juga nanti akan disiapkan. Ya. Alhamdulillah. Saya sendiri di sini di kantor. Boleh Anda di sini makan bareng sama saya. Nah, bisa pakai tempat tidur saya di sana boleh. Ya, tempat tidur Bang Juma ada tuh, belum pernah ada yang pakai. Jadi nggak usah khawatir, jangan takut. Mau kemana kita ini? Iya paling gini Gurunda, karena kayak siapa ya, biasanya orang kalau hilang suaranya Bang Kores. Itu merah. dikasih masukan, disenung sendiri gitu, nggak sekarang biasanya gitu. Sama kayak Akhi Ismail lah bisa kita lihat. Gitu paling Rafa. Soal apa, soal solusinya? Iya Bang. Jadi kalau silakan dipikirin lagi, solusinya kan udah kita kasih gitu. Kalau memang benar-benar mau mantap masuk Islam, yang kita ingatkan di sini cuma umur sama bentar lagi besok ini Ramadan gitu. Nah kalau misalnya syahadatnya sekarang kan beautiful, mantap. Besok langsung Ramadan, diiringi dan dituntun dibimbing oleh Akhina Urip kan gitu. Lagi bareng kan sekarang. Iya Pak. Cuman kalau memang belum mantep banget, masih pengen pikir-pikir dulu, silahkan ambil waktunya sebanyak-banyaknya. Kalau udah siap silahkan kembali kemari, kita ngobrol gitu. Itu paling. Tapi kalau saya sih boleh saran, kalau udah benar-benar ngapain ditunda, siapa tahu besok meninggal. Nah itu saya setuju Bang Andi, setuju itu. Umur nggak ada yang tahu. Ya tergantung dari Rafa, tergantung dari Rafanya. Rafanya belum berani. Boleh ikut nanya juga kan sama Rafa? Silakan Ustaz Alif. Iya. Tafadol Ustaz Alif, Masya Allah aku nggak ngeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin dari benak aja Bro Rafa. Urgen Ustaz Alif bentar. Ini ada Abdul Ghani di Manado sekarang posisinya. Nanti berkabar aja, kita jaringannya kuat kok Rafa kalau misalnya ada kenapa-napa gitu. Ustaz Alif tafadhol, lanjut Afwan. Oke. Mungkin pertanyaan ini mudah dijawab, cuman ingin dengar aja. Buat Bro Rafa, dalam hidup ini siapakah yang paling ditakuti ketika saya kasih pilihan? Pertama orang terdekat, kedua Tuhan. Kalau pendapat saya nih ya Pak, yang paling saya takutin itu sih pertama Tuhan, karena kan yang menciptakan kehidupan saya, terus semuanya jiwa raga saya kan hanya Tuhan. Kedua orang tua, kalau kita melawan sama orang tua, rezeki kita nggak lancar Pak. Oke. Sekarang begini ya, konsep di Islam, ketika sudah tahu kebenaran tentang Islam, bahwa tahu siapa Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah ayat di surah At-Tolak, di mana ini surah At-Tolak ini juga berkaitan dengan keluarga, ya kaitannya keluarga. Dan di situ ada kalimat bahwa kata takwa itu berkaitan juga dengan takut. Salah satu makna takwa adalah takutlah engkau. Jadi ketika wa may yattaqillah, kalimatnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi barang siapa yang takut, fokus takutnya kepada Allah, maka Allah lah yang memberikan jalan keluar. Jalan keluar dari mana? Ya tentu dari permasalahan yang dihadapi ketika fokus takutnya kepada Sang Pencipta. Itu dulu poin pertamanya. Dan ayat berikutnya lebih hebatnya lagi,
wa yarzuqu min haitsu la yahtasib gitu. Allah memberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Ini bayangkan saja ketika kamu sudah mulai rasa takut kepada Allah, artinya ingin masuk ke dalam Islam, begitu banyak solusi dari arah yang tak terduga dari yang saya simak dari tadi. Bagaimana benar-benar ketika sudah benar-benar bergantung takutnya hanya kepada Allah, itu bisa jadi langsung begitu banyaknya solusi yang terbaik karena Sang Maha itu memberikan jalan gitu. Kalau masih dalam batin masih ada rasa takut selain daripada Allah, maka dipertanyakan ketakutannya gitu. Karena Allah sendirilah yang maha membulak-balikan hati seseorang. Kenapa kalau kita sudah punya rasa takut kepada Tuhan Sang Maha menciptakan orang tua kita juga, kenapa kita nggak langsung minta aja kepada Sang Maha itu agar membalikan juga hatinya dari keras hati menjadi lembut? Kan begitu poinnya. Iya, karena benar-benar ketika kita sudah yakin gitu. Kalau masalah ujian iman dari tadi sudah dibahas oleh saudara-saudara kita, oleh guru dan beberapa ayat semua kan gitu ya. Bahkan Nabi kami pun ditanya oleh para sahabat, siapakah ujian yang terberat di dunia ini Pak? Ya Rasulullah. Rasulullah menjawab pertama para nabi. Jadi kita ini ujiannya belum seberapa kalau dibanding para nabi atau para utusan Allah. Lalu berikutnya siapa? Ya mereka orang-orang yang beriman. Tergantung nanti kadar keimanannya. Siapa nanti penolong kita gitu kan? Ya di dalam Islam memang tidak ada paksaan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama masuk ke dalam agama Islam. Tapi ingat bahwa ketika Anda sudah yakin masuk ke dalam Islam bahwa Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Allah lah pelindung orang-orang yang beriman yang mengeluarkan dari kegelapan, kegelisahan, kesusahan menuju kepada cahaya jalan kebenaran. Sementara orang-orang yang tidak beriman, orang kafir adalah waladina kafaru auliya umut togut yakhrujunahum minan nur ila dulumat. Kebalikannya, orang-orang yang tidak beriman pelindungnya adalah togut. Togut itu semacam berhala atau sesuatu yang dia yakini selain dari Allah. Mereka itulah yang mengeluarkan dari cahaya menuju kegelapan. Jadi kebalikannya dari orang mukmin, orang beriman, atau orang masuk ke dalam Islam dia masuk ke dalam cahaya, orang keluar dari Islam dia keluar dari cahaya menuju kegelapan gitu. Nah sekarang tinggal pilih ke dalam hati, fokus mantapkan takutnya. Takut paling utama itu kemana? Maka disitulah tempat engkau bergantung dan berdoa. Ud'uni astajib lakum. Kalau kamu sudah fokus takutnya kepada Sang Maha, mintalah sama Dia, maka kamu dikabulkan, diberikan solusi dari ketakutan itu terhadap keluarga dan orang tua. Itu mungkin, apalagi ini bulan Ramadan, begitu mudahnya untuk diijabah. Bagaimana ketika kita berpuasa aja gitu kan ya, imanan wahtisaban ghufirullahu ma taqaddama min dzambi, diampuni segala dosa, dimudahkan segala urusan. Makbul dalam doanya. Masya Allah, bangun di sepertiga malam, udah lagi banyak bahasanya, lagi banyak diskonnya gitu. Ya silahkan itu ya Bang, semoga tetap kuat, fokus, kuatkan iman, yakin bergantung kepada Sang Maha, minta kepadanya dengan serius, insya Allah diberikan jalan keluar yang mudah. Satu kesulitan, dua kemudahan. Innamal usri yusro, innamal usri yusro. Begitu di Islam. Terima kasih. Afwan para gurunda. Iya Pak, terima kasih Pak. Ini Pak, Masya Allah. At-Taubah ayat 40, la takof wa la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Masih bimbang Rafa? udah nggak bimbang Pak, Bang. Allahu Akbar. Udah mantep Rafa. Puji Tuhan udah enggak. Rafa selama ini kalau kamu gawe Alhamdulillah, Masya Allah, barakumullah fiik. Wahai guru-guru kami yang memberikan siapa? Rafa Nas. Berarti biar aku tanya ya. Oh iya Bang, apa namanya? Udah siap untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat malam ini? Siap Pak. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Alhamdulillah. ditanya dulu, ada Barakallahu fikum ditanya gurunda dulu. kami. Ditanya Gurunda dulu. kami. Mas Kores ditanya dulu Ya. ada paksaan apa rela apa seperti apa ditanya Oh, iya. dulu. Oke. Bener. Nah, Rafa, sebelum nanti dituntun ucapan kalimat syahadat oleh Gurunda kami, Gurunda Zuma ya, sebagai panglima perang yang kami sayangi. Gurunda siap ya? Alhamdulillah, selalu siap. Insya Masya Allah. Oke. Rafa, apakah ketika nanti bersyahadat ada paksaan dari sekitar Rafa atau dari kami? Siap, nggak ada, saya mau cari rezeki ataupun paksaan dari orang lain, emang dari hati. Masa. Allahu Akbar. Masyaallah, Masya Allah. Allahu Akbar. Barakallah. Ya Ramadan, Kalau begitu kita marhaban ya bisa Ramadan. langsungkan kepada prosesi. Masya Allah. Ya, jadi kita langsung syahadat ya, Dinda Rafael ya. Tapi Pak, tapi ini kan saya kan belum tahu itu apa, kalau dalam agama Islam kan sholat itu arah kiblatnya saya nggak tahu, terus sedangkan saya belum itu Pak, belum sunat Pak. Ya, nanti diajarin. Yang penting masuk dulu, daftar dulu di dalam dalam ajaran agama Islam terkait dengan syariat, nanti diajarin pelan-pelan. Jujur ya Pak. Iya, sama ini Rafa. Rafa aman. Ini rezeki dari Allah. Rafa itu dekat sama Akhina Urip kan? Itu Akhina Urip pasti nuntun apa yang Rafa butuhkan soal praktek-praktek bagaimana beribadah dalam Islamnya. Itu aman. Gitu. Bisa kita lanjut? Bisa Pak. Oke. Dinda ikuti Akbar. saya ya. Ya. Tenangkan hatimu, ikhlas. Jangan merasa ragu, kemudian kuatkan dan betul-betul kemudian komitmen bahwa saya bersyahadat ini karena benar-benar meyakini tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Takbir. Marhaban ya Ramadan. Masya Allah. Subhanallah. Ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi petua-petua dan nasihat-nasihat Rafa, welcome to the hood, my bre. dari teman-teman kita yang tadi itu, Dinda jalankan pelan-pelan sesuai dengan kesanggupan adik saya ini. Jangan frontal, jangan kemudian ekstrim di dalam berislam. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Islam itu harus dijalankan secara pelan-pelan. Jangan kemudian terlalu terburu-buru. Santai, kita santai. Ya, jadi apa yang dinasihatkan dari tadi teman-teman kita yang ada di sini, kita jalankan, kita laksanakan secara pelan-pelan. Nah, nanti bimbingannya bisa secara offline kepada teman-teman yang lain. Yang siapa tadi? Yang disebutkan tadi oleh Dinda. Akhi Urip. Ya, Akhi Urip, nanti beliau yang akan mengajarkan lebih banyak lagi. Tidak usah khawatir. Insya Allah antum sudah aman gitu ya. Akidah antum sudah aman, akidahnya sudah aman, antum sudah menjadi seorang muslim. Maka belajarlah sedikit-sedikit untuk menjalankan sholat
lalu kemudian belajar untuk berpuasa. Insyaallah. Mungkin Dinda Alif boleh didoakan, Dek. Silakan. Insyaallah gurunya. Ya. Masya Allah. Makasih ya Dinda. Iya. Makasih Mbak De. Baik, tidak apa ya. Mohon maaf untuk para asatidz semua. Namun saya mungkin ingin mendengar juga dari saudara Rafa ya, bahwa ada satu doa pengharapan dari Rafa bagaimana kedua orang tua tentu ingin kembali juga ke dalam iman dan Islam ya. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Suaranya kecil Pak. Juga dikit Ustaz. Oh, tapi coba pakai topik. Bade sukun Bade jazakallahu bikhair. Kalau sebelum ke Ustadz Alif, misalnya besok-besok melintas di Jalan Pramuka, Cempaka Putih, mampir ya di tempat saya ya, Percetakan Negara. Atau kalau ke gereja kan itu gerejanya di Bekasi ya tadi Bang Handi ya? Udah gak ke gereja dong, udah syahadat. Enggak, kalau dia nganter orang tuanya. Oh gitu. Masih ketakutan. Saya kan di Bekasi. Oke. Tinggal mampir aja ke saya, nanti saya samperin. Saya di Bekasi sama. Bekasi mana Bang? Nanti kita ngobrol. Saya di Bekasi Kota, Bekasi Timur. Oke. Tambun lah. Iya di Tambun. Aku pak syahadat ini dong apa loading ya Allah. Pada record kan ya? Pada live kan ya? Gurunda live ya? Saya live. Saya juga live sama. Saya live. Iya Dek. Alhamdulillah ya wes. Yang nonton 17.000. Masya Allah, Allah Akbar. Ya, coba dikasih nama diganti mungkin bagus atau diberikan nama dari teman-teman gitu. Muhammad Rafael aja. Iya, ini Rafael Ramadan. Iya Pak, mau ini nanya. Akhi Urip ini yang ini nih, Akhi Urip yang punya ini nih, punya spesial. Punya hajat. Iya, tafadhol Akhi Rafa. Mau nanya. Ya silakan. Ini kan saya udah baca syahadat, terus kalau misalnya nanti subuh kan puasa tuh perdana. Terus sahur kan udah itu sholat itu, sedangkan saya belum sunat Pak. Sah nggak ya Pak? Ya, bagi antum itu belum kemudian diwajibkan secara mutlak karena Anda ini baru meluk Islam gitu, statusnya masih belajar. Status masih belajar. Allah tidak membebani satu hukum kepada hambanya melainkan sesuai dengan kodrat daripada hambanya, kesanggupan hambanya. Ada ini baru masuk Islam, baru belajar, belum disunat, kemudian jadi fase masih status belajar gitu. Paham tidak sampai sini? Ya siap paham Pak. Oke, jadi ada uzur yang menyebabkan itu kemudian tidak mutlak wajib selayaknya muslim yang sudah sama seperti kami ini. Jadi belajar, tapi jangan sampai belajarnya itu terlalu lama. Belajar aja terus, belajar sejak dari sekarang, belajar apa yang harus adik ini lakukan, itu pelajari aja terus. Rasulullah Muhammad SAW itu kurang lebih 13 tahun mengajarkan akidah saja dulu. Akidah. Barulah kemudian rukun-rukun yang lain. Besok juga kalau misalnya ada waktu mau disunat besok, ayo kita anterin, insya Allah. Ada Pak waktu. Ustadz Alif, monitor Ustadz Alif. Monitor kedengaran kah suaraku? Kecil, makin kecil malah. Makin hilang. Allahu Akbar, Masya Allah Rafa. Atau gini, MVP. Kalau gitu Ustadz Sugi, gimana kalau Ustadz Sugi? Iya Pak, kalau misalnya itu nggak apa-apa, besok sunat juga nggak apa-apa Pak. Masya Allah. Suaranya hilang Ustadz Ali. Gini, dari apa besok ada yang nganter apa siapa? Ada yang nemenin siapa? Nganter kemana Pak? Sunat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sugi, mana aja 2 minggu gak kelihatan. Iya, dari tadi pengen naik nggak dinaik-naikin. Wah, tega banget ini hostnya nih. Nggak ada permintaan, baru ada sekarang permintaannya. Ustaz Sugi silakan langsung pimpin doa. Ustaz Sugi. Subhanallah. Ustaz Sugi. Alhamdulillah ya. Langsung silakan pimpin doa dulu biar Loh, emang belum didoain? Belum. Tadi Ustadz Alif kecil suaranya terkendala. Belum, ini masih dalam kebahagiaan kita. Ya, Masya Allah. Bentar ya, saya menghidupkan apa dulu nih? Menghidupkan orang mati. Ini urutannya ya Ikhwan ya, Ustaz Sugi, Gurunda. Ini urutannya doa, kasih nama, kemudian Rafa kami minta didoakan ya. Itu urutannya 3 itu. Tafadhol Ustazku. Insyaallah kebagian-bagian doa ya Allah. Terima kasih ya Allah. Saya masih dapat kebagian ya Allah menjadi saksi ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nazati minan nar wa angsilhu indal hisab. Ya Rabb, di bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan ini ya Allah, kembali Engkau menunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah. Engkau beri hidayah saudara kami yang selama ini menyekutukan Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu aku menyembah ya Allah. Hanya kepadamu aku mohon pertolongan ya Allah ya Rabb. Engkaulah yang menjaga hati kami ya Allah. Kuatkanlah hati kami di dalam iman dan Islam ya Allah. Kuatkanlah iman saudaraku yang baru saja Engkau beri hidayah ya Allah. Ya Allah, luluhkanlah hati kedua orang tuanya ya Allah, sehingga orang tuanya mengerti Islam dan memeluk agama-Mu yang indah ini ya Allah. Tidak ada yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Dan hanya kepadamu saja kami minta pertolongan ya Allah. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Kuatkanlah kami ya Allah di dalam dakwah ini ya Allah. Kami hanya mampu menyampaikan saja ya Allah, tetapi hidayah ada padamu ya Allah ya Rabb. Amin ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Apa yang kami sampaikan mungkin hanya sekedar senda gurau saja bagimu ya Allah. Kami sadar kurang ilmu dalam menyampaikan ya Allah. Mungkin banyak hilaf ya Allah. Tapi karena kehendak-Mu, hidayah-Mu, banyak sekali orang-orang yang bersahadat di dunia maya ini ya Allah. Kami tidak menyangka ya Allah, dari mulai dahulu ya Allah kami berjibaku membela agama-Mu ya Allah. Dan kami tidak menyangka bahwa hasilnya seperti ini ya Allah. Ini semua atas kebesaran-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, yang membolak-balikkan hati kami, kuatkanlah iman kami. Berilah keselamatan kepada saudara-saudara kami ya Allah. Berilah kekuatan kami ya Allah, agar kami terus mampu menyampaikan kebenaran agama-Mu ya Allah. Hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Mas. Ya Allah. Moga dilanjut yang lainnya.
Terima kasih Pak Bibel sudah mendoakan. Barakallahu fiik Ustaz Sugi. Sama-sama. Ustaz Sugi itu namanya Bang Rafa. Rafa istiqomah ya dalam iman ini. Istiqomah. Ustaz Sugi. Iya, halo. Terima kasih banyak jazakallahu Komitmen khair ya di dalam Ustaz. iman ini. Sama-sama akhir, sama-sama kita tetap ya semoga tetap kita ini berdakwah ya, menjalankan kewajiban. Dakwah ini adalah kewajiban setiap muslim. Karena dengan berdakwah itulah Allah akan memberikan predikat atau kemuliaan kepada kita, yaitu sebagai khair ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ini umat terbaik kata Allah, yang diadakan untuk manusia untuk menyampaikan kebenaran dan mencegah yang mungkar, dan berimanlah kamu kepada Allah. Jadi hanya orang-orang yang mau menyampaikan dakwah saja yang dikatakan khair ummah. Ibadah kita, sholat kita, ya itu tidak menjadikan kita khair ummah. Karena kalau dinilai dari ibadah kita, ya tidak mungkin kita ini jadi khair ummah. Kenapa? Karena ibadahnya umat-umat terdahulu lebih dahsyat dibandingkan ibadahnya umat Islam sekarang. Pernah suatu ketika ada umatnya Nabi Musa itu hanya ingin beribadah saja, sehingga Allah letakkan di dalam bencana dan ditaruh di dasar laut. Itu pernah ditemukan oleh Nabi Sulaiman. Ya, ingin beribadah saja selama hidupnya, 300 tahun itu di dalam semacam bencana gitu. Tapi itu tidak dikatakan khair ummah. Kita yang ibadahnya mungkin ya nggak ada sebandingnya lah kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, tapi kita adalah khair ummah. Kenapa? Amin. Karena kita ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran ini. Kalau di zaman para nabi, ya kan, umat-umat ini tidak diberi beban untuk berdakwah. Kenapa? Karena setiap nabinya mati, umat rusak, dikirim nabi lagi. Begitu seterusnya. Nah, sementara pada umat Islam akhir zaman ini ya, setelah Nabi ditutup oleh baginda Nabi Muhammad SAW, umat rusak tidak dikirim Nabi. Kenapa? Karena umat Islam dibebani untuk berdakwah. Ya ayyuhalladzina amanu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajalah manusia ke dalam jalan Tuhanmu dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana. Ya, maka walaupun umat ini mau rusak seperti apapun, nggak akan ada datang lagi. Karena Rasulullah itu khataman nabiyyin, penutup para nabi. Nah, tugas kenabian sekarang ada pada kita. Walaupun kita bukan nabi, tapi kita diberi kerja sebagaimana para nabi. Begitu, terima kasih. Iya, baik. Mungkin sedikit Bang Kores ya. Mungkin dari netizen di TikTok sama di YouTube juga minta didoain mungkin sama Bang Rafa karena tunggu belum. Doa belum. Nanti tunggu doa belum. Ini aku urutannya pertama, Akhi Rafa, kalau kami memberikan nama, bukan kami, ini dari Akhina Urip ngasih nama baru yang Islami dan insya Allah isinya doa semua nama ini. Akhi Rafa bersedia? Siap, saya bersedia. Alhamdulillah. Ini nama yang diberikan oleh Akhina Urip untuk Akhi Rafa. Muhammad Rafa Ramadan. Gimana dengan nama itu? Rela nggak? Ridho nggak? Ya, saya ridho. Setuju. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Rafa artinya kebahagiaan dalam Islam. Muhammad itu Nabi kami, Ramadan bulan suci, bulan kemenangan kami. Sehingga namanya Akhina Rafa ini banyak doanya gitu. Alhamdulillah. Itu ya Ikhwan ya. Sekarang panggilnya Akhi Rafa. Jadi nggak ada banyak perubahan, tapi menjadi nama yang Islami, Rafa. Terus sekarang soal ya deh, ini sunat sama umroh nanti ya. Ini ada yang janjiin umroh sama yang soal sunat nanti kita bahas untuk Rafa karena Rafa katanya ngebet banget untuk sunat. Besok sunatnya. Nah, sekarang ini dulu Rafa. Aku pribadi kepada yang baru lahir kembali ke dalam Islaman memohon doa bagi kami kaum muslimin. Oke.
kami kaum muslimin memohon kepada Rafa yang baru lahir kembali dan sangat suci, tidak ada dosa sama sekali, memohon untuk didoakan agar amalan-amalan kami dalam bulan Ramadan ini diterima dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, agar keluarga kami dibahagiakan dan dipersatukan kembali untuk orang-orang yang sedang ada masalah dalam keluarganya, lalu kemudian untuk rezeki kami dimudahkan, lalu kemudian untuk jodoh kami juga dimudahkan, lalu kemudian untuk iman kami agar selalu Allah kuatkan di dalam Islam ini dan tidak dibolak-balikan hati kami mengenai imannya. Itu Rafa. Tafadhol. Amin amin ya Allah. Ya, doakan saya Bang Rafa supaya tetap semangat dalam dakwah, tentunya dengan ikhlas. Ya. Itu aja doa saya, kok nggak mau yang lain-lain. Kami semua lah. Intinya semua aja di ya. Sekarang doanya, Pak. Pakai bahasa Indonesia aja. Doakan sebisa-bisamu. Tapi ya Allah itu maha mengerti segala bahasa. Bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia aja. Kayak saya tadi kan banyak pakai bahasa Indonesia itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu ya. Masya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku dan Nabi Muhammad, utusan Allah, kami Rafael sendiri sudah mengucapkan kalimat syahadat, dan terima kasih untuk Ustadz dan Bang Kores dan warga netizen yang sudah mendoakan Rafael sudah menjadi hidup yang baru dan diberkati dalam rezekinya, dalam jodohnya, pekerjaannya, dalam rumah tangganya. Allah berkati ya. Amin. Masih canggung, nggak apa-apa ya segitu. Cukup ya. Amin. Amin. Allahumma amin. Sekarang tolong dong Pak Dea atau Bang Juma, apa sih keuntungan orang sesudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, keuntungannya apa ya? Biar Rafa tahu gitu loh. Siapa yang mau menjelaskan? Silakan. Juma aja deh. Oh, sebentar Afan Bang Handi, Ustaz Sugi, Afan sebelum Gurunda ya. Ini juga iya, saudara kita yang juga baru menerima Islamnya itu kan sedang sakit kanker stadium 3 ya. Itu akhir apa tolong doakan Akhi Honorius, semoga tolong doakan, mintakan kepada Allah saja ya, nggak perlu dibawa Rasulnya. Mintakan kepada Allah untuk disembuhkan sakitnya. Ya itu aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahku, ya Maha Besar, Maha Pengampun, Maha Segalanya, Engkau berkati siapa? Honorius. Abdullah. Pak Honorius yang sedang sakit apa Pak? Keras, sakit kanker stadium 3. Semoga engkau cabutkan penyakitnya. Kanker keras, semoga Allah cabutkan penyakitnya. Amin. Dan bisa sholat bersama-sama saudara seiman kami ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Allahumma amin. Allahu akbar ya Allah. Ya udah, kita kirim Fatihah. Kita baca Fatihah bersama-sama untuk saudara kita Abdullah atau Honorius ya. Ila jasati Abdullah Honorius. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga lekas disembuhkan saudara kita Honorius. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Baik. Apa lanjut, lagi ya?
Gurunda tadi minta oh iya. menjelaskan apa? Tadi pertanyaan Bang Handi tadi ke Gurunda. Oh Kan tadi kan udah diungkapkan tadi. Sebelum-sebelumnya kan udah diungkapkan. Belum. Kalau orang baru bersyahadat itu sebenarnya keuntungan apa yang didapatkan gitu? Itu kan belum. Nah itu. Ya, monggo. Belum. Kasih kerjaan lagi cuma biar enggak Kasih kerjaan biar nggak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan kepada kita semua bagi orang-orang yang berfikir ini. Allah menerangkan dalam surah Al-Anfal ayat 38. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu. Jadi Al-Quran itu kemudian menerangkan orang-orang yang kemudian meninggalkan kekufuran menuju kepada Allah, maka semua dosa-dosa mereka itu dihapuskan. Maka mereka disebut terlahir kembali, menjadi fitrah. Mereka adalah orang-orang suci yang kemudian terhindarkan dari azab, kemudian jauh dari kerugian, terhindar dari perbuatan sia-sia, terhindar dari penyesalan akhirat. Kalau kita umat Islam, memungut sampah pun itu adalah pahala. Dan apa yang kita lakukan itu akan kita peroleh nantinya. Jadi dihitung semua perbuatan baik itu sebagai suatu perbuatan amal baik. Dan itu tidak sia-sia. Berbeda dengan orang kafir. Sebaik apapun dalam hidupnya, sebagus apapun tindak tanduknya, seberbakti apapun dia terhadap orang tuanya, sesayang apapun dia terhadap keluarganya, semua itu sia-sia. Kenapa? Karena di hadapan Allah mereka semuanya akan ditempatkan di neraka jika mati dalam kekufuran. Nah, jadi kalau menjadi seorang muslim itu, menjadi seorang Islam, ya Al-Quran menerangkan bahwasanya orang-orang Islam itu adalah mereka sudah diwariskan oleh Allah surga. Itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Mu'minun. Jelas sekali dikatakan oleh Allah, Qul aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang mu'allaf menjadi Islam, atau mereka yang Islam dari sejak lahir lalu kemudian taat menyembah kepada Allah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang mu'allaf ataupun yang Islam dari sejak lahir, yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwil mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Lalu kemudian Allah katakan apa? Di ayat ke-9, 10 dan ayat ke-11-nya dikatakan walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun, orang yang memelihara salatnya. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu orang yang mu'alaf, yang taat beribadah menjadi seorang mukmin, dan orang yang beriman taat ibadah, yang Islam sejak dari lahir. Kata Allah, mereka itulah yang akan mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam surga. Jadi sungguh beruntunglah orang yang kemudian menjadi mu'allaf itu, karena dia kemudian terlahir kembali menjadi suci, dosa-dosanya yang lalu-lalu dihapuskan, namun amal kebajikannya itu tidak dihapuskan, amal kebaikannya tetap akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekira demikian khutbah kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan selanjutnya. Ini Ini Rafa kan ini Bang Joma, teman-teman semua ya. Ini kan orang tuanya masih di sebelah semua nih.
Ya, kewajiban Rafa seperti apa kepada kedua orang tuanya agar orang tuanya bisa memeluk Islam. Itu yang penting. Silakan. Ya, tadi saya sudah jelaskan beberapa perkara Bang Handi. Tugas beliau sebagai seorang anak itu ya senantiasa kemudian tetap taat kepada kedua orang tuanya. Justru kalau selama dia masih belum Islam, ketaatannya itu 90%, maka ketika dia menjadi seorang muslim, ketaatannya itu harus 300%, melebihi dari ketaatan yang sebelumnya. Semakin beda keyakinan, semakin taat kepada orang tua, semakin cinta, semakin sayang, semakin berbakti kepada kedua orang tua. Akhlaknya harus diperbaiki kepada orang tua. Yang tadinya kasar, yang tadinya membangkang, yang tadinya kemudian suka mengecewakan orang tua, itu begitu sekarang menjadi seorang muslim, semua kebiasaan-kebiasaan buruk itu ditinggalkan. Perlakukan mereka dengan sangat-sangat baik. Jangan berkata kasar sekalipun kepada mereka hanya dengan mengucapkan kata itu tidak boleh sama sekali. Tetapi ketika mereka mengajak kita kepada perbuatan menyekutukan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surah Luqman ayat 15, jika mereka kemudian memaksa kamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, namun pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Saya kira begitu. Adinda kita ini Akhi Rafa sudah paham benar bahwasanya ketika menjadi seorang muslim, kewajibannya tetap sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya, kecuali memerintahkan kemudian untuk murtad, itu tidak boleh untuk taat. Demikian sementara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran Akhi Zugi lagi. Kalau enggak saya tanya, Rafa boleh satu pertanyaan ini yang penting. Rafa mau on cam katanya. Mau on cam. Tentang mandi junubnya dulu. On cam aja Rafa, ayo. Siapa tahu belum tahu dia. Oh bisa on cam Rafa, on cam lah. On cam Rafa. On cam aja Rafa gitu. Nanti siapa tahu ada yang menyangka ini tepu-tepu semua kan, ini tuh adalah settingan gitu. Tukar tempat, ini adalah lebarin layarnya. Aktor bayaran yang dibayar Gerunda. Siapa tahu gitu. Belum dia belum buka. Iya Pak, sebelum saya buka videonya, memang kebetulan saya lagi pakai baju ini Pak, gereja, baju pas waktu Natalan kemarin. Nggak apa-apa. Pakai, mantap. Nggak apa-apa pakai. Nggak apa-apa. Lebarin layarnya. Iya. Biar netizen percaya. Caranya gimana Pak? Siap Ukti FB. Klik itu kameranya di situ kan ada logo kamera tuh. Emang bisa nih pengikutnya baru berapa? Baru berapa? 98. Nggak bisa lah. Bentar. 98 pengikutnya mana bisa? 103. Tolong dibantu ya Ihwa yang di bawah ada 1000 nih. Tolong di follow dulu biar bisa open cam. Di follow dulu ya. Semuanya follow semuanya. Perintah. Dia follow. Ayo ya, di follow ya. Biar bisa. Ya itu yang sambil follow ini aku banyak hilang-hilangan Mas Kores ini suara. Amanah banget ini. Sinyalnya dia. Ini dari netizen yang terhormat dan mulia. Tapi ini bener. Cek kenapa? Rafa tadi udah nangkep yang di Gurunda bilang ya. Makanya Res lu pulang ke Jakarta, hilang signal lu di situ. Iya lagi nyepi soalnya itu sinyalnya. Ini sinyalnya rusak banget, patah-patah ya? Iya. Udah bagaimana kita bareng ke Jakarta? Mana nih nyampe mana? Udah ditungguin dari kemarin juga lu. Siap Satsugi, ketemu kita. Anyway ini ya, aku lanjut dulu ya. Aku mau nanya dulu, Rafa mau sunat kapan? Besok juga boleh Bang.
Masya Allah. Keren. Subhanallah. Allahu Akbar. Sip. Keren. Nah, sekarang Rafa posisinya di mana? Saya di Cakung bang, di belakang depo MDL. Tipar. Oke. Ini Ikhwan Fisabilillah yang ada di Jakarta mohon untuk di Cakung ya. Gimana Ada caranya ya? Bang Andi itu. Yang mau menginfakkan waktu dan tenaga untuk nganter akhir Rafa sunat, tafadol naik. Sama satu lagi yang menjanjikan umroh tadi siapa ya? Masya Allah. Naik juga silakan. Apa saya mau ala baru aja ya biar dapat umroh gimana? Enggak boleh. Enggak boleh. Makin pendek nanti Satsuki, makin Kalau pendek. 2 hari jadi pendeta Makin kan? pendek ininya. Sunat Nanti lagi dong 2 kali. Kalau disunat lagi Ustaz Sugi makin putus nanti nggak ada habis nanti. Ya kan harus sunat juga dong. 2 hari jadi pendeta kan? Gini kalau ada yang mau Kristen 2 hari gitu kan. Izin. Habis itu syahadat. Biar Izin kalau dapat ada umroh mau saya. izin pada Silakan, kalau ada Bang yang mau Andi. naik. Saya terakhir mau nanya sama Rafa kalau ada yang mau naik gantian sama saya. Terakhir ke Rafa, kalau Anda udah bersyahadat ini, kalau sekiranya ada orang memaksa kamu, mengancam kamu, bahkan memberi iming-iming kepada kamu untuk kembali ke Kristen, apa yang Rafa lakukan? Silakan. Kalau yang mau ngasih uang disuruh balik ke Kristen, terima uangnya. Tapi jangan mau. Jangan diajarin Pak. Oh, oke. Ini aku butuh tenaga sama waktu. Siapa yang mau nganter Rafa ini? Akhi Urip soalnya besok nggak bisa Rafa. Kalau mau sunat besok nggak bisa. Siapa yang Bang Andi dijaga? aja itu yang Andi ya? Bang Bang Andi Andi. gimana? Bang Andi di Jakarta deket. Ayo, Udah Bang Andi tahu dapat lah. kerjaan, jangan males. Ya boleh, yang penting hubungi HP saya ada di. Nggak boleh kan nyebut nomor di sini. Gitu ya. Boleh, cara Iya. nyebutnya boleh. Nggak boleh kena report. Caranya ditambah-tambah kayak saya gitu loh. Udah nanti saya DM aja masalah nomor nanti saya Oh ya kasih nggak apa-apa nomornya. gini aja, nggak apa-apa Satsuki. Bisa gini. Rafa nanti kontak Bang Handi, nanti aku kasih nomornya. Itu kontak-kontakan besok ketemuan di mana. Suaranya putus-putus bang. Oh, berarti Rafa ini yang sinyalnya jelek Oh, nih. enggak, ini ada hamba Allah, akunnya Fihasan itu akan. Astagfirullah, kenapa sih suara gue ini? Bagus kok, bagus. Kayaknya Udah, ini udah bagus suaranya. putus-putus. Suara aku udah bagus. Bagus. Ini lagi nyepi soalnya Ikhwan Fisabilillah, asatidku lagi nyepi jadi pakai wifi-nya impoten. Jadi gini ya, untuk yang mau bersodako berinfak fisabilillah agar Rafa bisa sunat, tafadol kontak Bang Handi, DM chat Bang Handi, rekening Bang Handi yang digunakan. Rafa DM Bang Handi minta nomornya juga ya, supaya besok bisa terjadi apa yang Rafa mau. Oke? Ya. Bang Handi udah follow kan ya? Sebutin aja nomorku Pak De, gimana caranya Pak De ditulis? 08 terus ya gitu ditambah gitu loh caranya. Jangan langsung disebut semua. Ditambah gitu. Aman. Itu berapa kali dipraktekkan aman kok. Itu saya penemunya itu. Ya, Bang Rafa udah siap? Nggak. Ya, nggak usah. Ini aja aku ini kirim aja Bang Handi nomornya aku kirimin. Tunggu Ya, di DM aja lebih aman. Nah, itu untuk Bang Handi aku kirim nomornya ke Rafa. Untuk yang mau berinfak soal sunatnya Rafa, tafadol ke Bang Handi langsung chat ya Ikhwan. Langsung chat ke Bang Handi. Ya, Mana mau Posisi chat kalau Hasan nggak terutama. tahu nomornya? Jazakallahu khairan. Disebut aja nomornya sini ndak. 0 tambah 8 tambah 1 tambah Oh, iya. 0 tambah 3 Iya. udah kayak gitu Nggak aja. apa-apa itu, Jadi takut amat. jadi teman-teman kita yang mau infak mumpung bulan puasa nih untuk sunat ya silakan aja gitu. Semakin besar infaknya semakin panjang yang dipotong kan gitu. Betul. Apanya yang dipotong Guru Ndak? Habis dong. Habis dong. Ini. Ya. Oh ya udah. Aduh, Enggak Bang kok, Kores enggak nih. bercanda. Paling juga 3 cm 2 cm kulitnya diambilin. Kok Yuk, Bang Kores ayo, coba disebut turun, Bang Handi. Bang Kores turun dulu, keluar dulu, masuk lagi Bang Kores. Itu Nggak bener kalau ini habis suaranya. sunat itu kulupnya disimpan. Siapa tahu nanti pas
siapa tahu ya, namanya orang nggak tahu kan, murtad disambung lagi. Karena kalau iya, karena kalau masuk Kristen lagi nggak bisa diterima. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, apabila kamu mensunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berlaku bagimu. Halo. Pade. Bu Epi. Halo, Bu Epi. Ya. Jadi Bu Epi dari Kanada minta tolong Rafa mendoakan anaknya supaya kembali ke Islam. Masya Allah. Bu Epi ya. Anak aku namanya Nisi, Sharon sama Cikal. Anaknya 2 ini masuk Kristen nih. Udah lama? 3 anaknya. Udah lama itu, sudah setahunan. Iya, tolong didoain dong, Pak De atau siapa? Rafa deh, Rafa. Rafa tuh kan mintanya ke Rafa. Jadinya Rafa tuh doanya dikabulin sama Allah. Iya, Rafa, silakan. Sebutin dulu namanya anaknya, Bunda. Nama anaknya sih. Iya. Anak aku namanya Nisi. Terusnya Sharon Stone, Sharon sama Cikal. Ya, oke. Nisi, Sharon. Rafa denger nggak Rafa? Coba Daeng ulangin. Ya, dengar Pak. Dengar dia. Nanti namanya ya. Dengar, silakan Rafa. Bentar Bu, saya catat dulu Bu, namanya biar khusyuk Bu. Diulang lagi, dia mau catat, diulang lagi. Misi. Ya, namanya Nisi, Nissi. Bentar Bu, sabar Bu. Bentar Bu. Itu aja teksin ya namanya, habis teksin ya. Ntar dulu, dia mau ambil pulpen dulu. Ibu soalnya nggak denger dia. Saya lagi pakai handsfree. Dijamak juga nggak apa-apa, anaknya Bu Evi. Bilang ketiga anak Ibu Evi nggak apa-apa sih, langsung disebut. Ya, Nisi terus. Sharon. Sharon, Sharon. Ariel Sharon, like Ariel Sharon. Sama Cikal ya Bu? Cikal. Al-Kausar Eben Lail. Al-Kausar Eben Lail. Al-Kausar Eben Lail. Bang Handi, ya. Terkait dengan sunatnya beliau, biar nanti saya yang transfer ya. Siap. Ibu Epi kok juga mau transfer? Ibu Epi dari Kanada mau nanggung semua, Bang Yuma. Gitu dah. Ya, nanti kalau yang lainnya Bang Handi aja ya sunat lain, nggak apa-apa kok, saya ikhlas. Siapa tahu ongkosnya lebih gitu kan. Sunat aturan cuma 1 juta, dikirim 2 juta, Bang Andi 1 juta untuk sunat lagi. Belikan baju koko apakah gitu. Oke, ini dulu deh. Ya. Rafael silakan, Rafael didoain dulu anaknya Bunda. Ya, oke, makasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Rafael. Ini dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih dan Maha segalanya, untuk anak Bunda Evi Esti, Bunda Evi Hasan, Bunda Evi Hasan diberkati ya Allah, anaknya yang bernama Misi Sharon, berilah hidayah kembali. Semoga hidayah kembali ke jalan yang benar ya Allah. Amin. Dan meninggalkan kesyirikan, meninggalkan syirikan, dan kembali ke dalam Islam. Di jalan yang benar ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Pimpin Al-Fatihah lagi. Sebenarnya begini ya, kita yang mendoakan, mu'alaf yang mengaminkan, itu sama aja udah itu. Ya, kita ditambah lagi biar kuat, pakai Al-Fatihah lagi, biar yang di sini 1000 lebih, sama yang di YouTube juga mungkin 2000 lebihan, turut membacakan Al-Fatihah untuk anaknya Bunda Epi, biar makin kuat. Amin. Pak De dipimpin lagi. Pak De, silakan Pak De. Saya mohon ya, doain semuanya baca Al-Fatihah ya untuk anaknya Bunda Epi ya. Pak De silakan. Baik. Saudaraku sekalian, mohon keikhlasannya ya.
untuk mendoakan Bunda Evi agar anaknya kembali lagi kepada jalan yang benar, tidak menyembah manusia, diberi kewarasan otaknya. Ya, kita baca Fatihah bersama-sama. Ila Jasati, Nisi, Sharon, dan siapa tadi satu lagi? Cikal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ahi Kores. Ya. Berikutnya yang mana? Yang janji umroh. Ini tuh jadi janji umroh? Nggak jadi. Ya, silakan naik. Yang ngejanjiin umroh silakan naik. Udah ada belum? Siapa sih? Akunnya siapa? Ikhwan tadi yang janjiin itu. Tafadhol, silakan naik. Kalau sudah ada saya turun gantian. Bang Hadi nanti ini ya. Iya. Nanti WA nomor rekeningnya Bang ya. Iya. Makasih Bang Hadi. Rafael Sunat udah, tinggal yang umroh. Iya, tinggal. Ini saya lagi nelpon Dokter Usema. Beliau kan Ikatan Dokter Indonesia tuh. Siapa tahu dia bisa telepon dokter yang ada di RSCM apa di Cipto, di mana supaya besok bisa janjian. Saya koordinasi dulu Pak Dokter Usema ya. Setuju, iya. Siapa? Pokoknya UTFV chat ke Bang Handi, minta noreknya Bang Handi untuk itu. Kalau misalnya ada berlebih banget di peralatan ibadahnya Rafa lah sama lebaran nih. Sip. Iya. Jazakallahu khairan katsiran bil jannah Uktina Evi dan juga gurunda kami. Mulai besok usahakan untuk puasa sebisa-bisanya. Udah ada nih yang mau temanin saya nih, sebentar saya telepon. Alhamdulillah. Sertifikat mualafnya Bang Kores, tolong jangan lupa itu. Ya nanti Bang Juma yang ngurus itu. Turun tuh. Iya, tinggal kirim nomor ininya. Silakan. Tinggal kirim Silakan Deng, gimana? KTP-nya. Sebentar ada Deng Jepri mau bicara. Gimana Deng? Besok teknisnya Deng? Iya. Besok saya kontak dokternya ya. Mudah-mudahan insya Allah kita dikasih gratis lah ya. Saya kontak dulu. Nanti setelah saya kontak dokternya untuk mempersiapkan untuk sunatnya. Siap. Saya kontak dengan. Iya. Bisa lah kita. Iya Deng. Siap Deng. Iya siap. Oke. Makasih Deng. Yang dikontak aja saya besok atau nanti saya kontak dulu dokternya. Iya. Siap. Kita antar bareng lah. Siap Deng. Makasih Deng Jepri. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya juga boleh himbauan itu di sini Bang. Rafa itu nomornya Bang Handi. Boleh. Nomor Bang Handi itu. Ya, Gurunda silakan Gurunda. Iya. Kepada sahabat-sahabat sekalian dimanapun sahabat berada, seperti yang menjadi hasil rapat kami kemarin Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia, bagi sahabat-sahabat yang ingin menyalurkan zakat harta, zakatnya juga ya, zakat fitrahnya, itu bisa menyalurkan ke Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia untuk kami salurkan kepada mualaf-mualaf kita dan beberapa sahabat muslim yang berhak untuk mendapatkan zakat dari sahabat semua. Jadi kalau ada yang berkenan kemudian ingin menyalurkan zakatnya, silakan ke Makassar Mualaf Center Indonesia. Di channel YouTube saya itu tertera nomor rekening untuk zakatnya, baik itu zakat fitrah maupun zakat malnya, zakat hartanya. Saya kira begitu. Terima kasih teman-teman sekalian atas perhatiannya. Ya, saya itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Gurunda kan itu yang ada di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau yang ada di itu kan yang ada di YouTube? Gimana kalau yang ada di TikTok ini? Kan tidak semua mengetahui YouTube Bang Juma. Iya, silakan aja disalurkan. Boleh ini saya caranya. sebut nomor rekening. Iya, silakan. Melalui GIF boleh enggak? Dikit-dikit ini juga ada Ya, yang nanya silakan, ke Mas. aku.
4. Ya gimana dek, gimana? Untuk pada itu silahkan melalui MMCI. Kasih peruntukannya itu untuk Rafael gitu. Sehingga nanti dari pihak MMCI yang ketua umumnya Gurunda Zuma sendiri bisa langsung menyisikan ini yang untuk Rafa. Ini ya untuk yang berminat begitu ya. Rekening MMCI di mana? Ada di deskripsinya Zulkifli M Abbas sama Triyun Slayer Comment Center. Itu ada di situ. Tafadhol ikhwani fisabilillah. Gitu. Ya jadi kita punya kode ya untuk zakat itu 333 ya teman-teman. 333. Jadi misalnya 10.000 10.333. Tuh. Ya, berarti jadi kalau yang ada di TikTok DM aja ya Gurunda, langsung DM aja gitu. Tapi kalau DM ke Gurunda nggak bisa kebaca. Iya. Saya sebutkan aja nomor rekeningnya sini, bisa kan? Dibales, nggak efektif. Bisa. Oke. Bisa. Bank Tabungan Negara nomor rekening 4013000171773 atas nama Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Silakan salurkan zakatnya ke yayasan kita, insya Allah itu kita amanah kemudian untuk membantu teman-teman kita yang mu'alaf khususnya, dan mereka sahabat kita, saudara kita yang punya hak untuk menerima itu. Demikian. Kecepatan Gurunda, saya ketik aja di bawah. Sebutin lagi Gurunda nomor rekeningnya pelan-pelan. Saya ketikin di bawah biar pada ngetik mereka. Bank Tabungan Negara nomor rekening 401 30 00 17173 atas nama Makassar Mu'alaf Center Indonesia. MMCI berarti ya? Iya, MMCI, betul. Terima kasih sebelumnya ya sahabat-sahabat. Kiranya apa yang antum semua salurkan itu bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu udah saya ketik di bawah ya Ihwah. Tinggal di screenshot aja, jangan diketik ulang, screenshot aja biar cepet. Lanjut. Tenang aja MMC itu saya ngawasi. Sahur. Oke, next sekarang ya, karena ini udah pada takut kelewat mungkin soal mandi junub. Nomor saya ini belum. Gurunda udah kerja tuh, sekarang Statsugi. Rafael belum WA saya. Ya. Rafael belum WA saya. Oh iya. Rafa masih connect Rafa? Masih. Alhamdulillah. Aduh. Itu yang aku kirim itu nomornya Bang Handi. Nanti chat ke Bang Handi untuk jadwal ketemuannya. Siap? Itu yang kemarin dikirim. Aduh, bentar. Bang Dewa bukan itu nomornya? Enggak, itu Bang Handi. Bang Dewa yang atasnya, yang hari kemarin itu mah. Ini yang sekarang Bang Handi yang aku kirim. Oh, itu nomor WA-nya Bang Handi ya? Iya. Betul. Oh ya, ini yang di bawah yang saya ralat yang sedikit komen-komen di terkait bawah ini. tuh. Ada penyampaian dari manajemen yayasan 111 bukan 333. Jadi kalau 10.000 10111. 100.000 misalnya 100 111 diakhiri dengan 111. Itu kodenya berarti itu adalah impak sedekah untuk zakat. Oh, 111 ya Sadoka. Iya. Terima kasih ya teman-teman sekalian. Siap Gurunda. Itu Ikhwan ya, satu kodenya gitu. Rafa sekarang setelah ini Rafa mualaf, alangkah sunnahnya jika Rafa mandi junub, yaitu mandi besar untuk mensucikan diri dari hadas besar. Tafadhol, silahkan siapa sekarang yang mau jelasin? Sebentar saya potong sebentar, izin. Ini yang di bawah ya, kita nggak bakal ke roomnya si A ya. Jadi jangan nyepam kayak gitu, biarin aja. Cuekin aja itu ya. Kita nggak bakal ke sana. Nggak ada urusan ya. Jadi jangan nyepam. Takutnya nanti kalau kalian nyepam di kick sama moderator kita di sini. Silakan lanjut, Ahi Kores. Ya, itu soal mandi junub sekarang. Silahkan Bang Handi. Wah, yang bersangkutan lah.
Ini ada guru, murid gue masa guru yang beneran. Oh ya udah. Murid saya ada udah dua di muridnya sini. Bang Andi Satsuki. Ini murid pertama. Iya. Ya memang Waalaikumsalam. Jadi memang sunnah ya. Bahkan wajib, bisa dibilang wajib, karena bagaimana mungkin mau menjalankan syariat sementara kita masih dalam keadaan najis gitu ya. Untuk mandi junub. Nah, mandi junub itu mandi besar, mulai dari kepala ya dibasahin semua sampai ke seluruh tubuh. Tidak boleh ada satu titik pun yang tidak terbasahi oleh air. Intinya itu mandi junub itu. Nah, kalau doanya sebenarnya usolli ghusl bahasa Indonesia aja. Ya, doanya kalau belum bisa, saya niat mandi junub ya, membersihkan diri dari najis besar maupun kecil karena Allah. Nah, begitu aja, nggak usah ribet-ribet, nanti kalau dikasih Arabnya juga belum bisa kan. Nah, usahakan mandi junub kalau bisa, kalau malam ini mampu mandi junub lah Bang ya, supaya clear, najis-najis kekafiran itu hilang semuanya gitu. Itu Rafa, ngerti ya? Untuk mandi junub itu apa ya? Akbar li Rafail hadasil fardhillah. Mandi junub. Terus gini Rafa, yang perlu diperhatikan, Islam itu penyucinya itu air, bukan sabun. Jadi jangan dicampur, air dulu ke seluruh badan, udah kena semua air, baru sabun masuk. Ya betul. Sip, cakep, alhamdulillah. Nah sekarang urutannya gini nih untuk akhir Rafa. Pertama mandi besar, kalau misalnya nggak kuat dingin masak air aja dulu. Kedua sahur. Ketiga sholat subuh. Keempat puasa. Nah urutan ini nanti Akhi Urip yang bakal nemenin. Kalau besok udah mampu puasa ya dicoba ya kan, dicoba kuat-kuatnya dulu. Emang udah ada niatan buat pengen puasa, Pak? Masya Allah. Alhamdulillah. Dah puasa Bang, nggak apa-apa Bang. Walaupun belum sunat puasa nggak apa-apa. Tapi ini Pak, saya kan karena belum terbiasa jadi takut setengah hari. Nggak apa-apa. Sekuat-kuatnya dulu. Nanti kalau sudah terbiasa misalnya kan tahun depan misalnya, itu ya harus tetap dibayar, ada kewajiban tetap ya kan. Misalnya setengah hari besok, nanti sebelum puasa tahun depan harus dibayar itu yang setengah hari itu. Karena kalau sudah mengucapkan syahadat, maka syariat Islam berlaku. Walaupun sebisa-bisanya gitu loh. Misalnya belum bisa sholat, ikut di masjid, ikut jamaah ya, ikut jamaah. Iya, Pak. Gitu. Sebisa-bisanya dijalankan sambil belajar. Oh siap. Ini Ustadz Yusuf mau ada penting katanya, mau naik gimana ini? Boleh saya turun nggak apa-apa? Oke ya, Ustadz Yusuf naik ya. Ya. Doa udah, alhamdulillah udah semua amanah yang disampaikan. Kok Pak Dean turun bukannya saya? Itu yang itu gimana, Ahi Kores? Apa itu? Yang mau ngasih umroh belum ini namanya? Nah belum itu nggak tahu kemana, menghilang kabarnya. Udahlah nanti lagi aja. Oh iya, ya udah. Next lah itulah. Ustadz Yusuf, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ustadz Yusuf. Enggak, tadi Akang Satria tadi mau naik, memang mau kasih tahu mandi wajib gitu. Tapi sudah itu oleh Bang Kores, nggak apa-apa. Cuma itu sih mau disampaikan. Oh iya. Ya udah, lanjut lah. Gimana, atau Ustadz Yusuf mau mandiin? Enggak. Ada aja. Enggak. Kita enggak memiliki tradisi memandikan kalau Islam. Mandi sendiri. Berbeda dengan tetangga dimandikan gitu kayak bayi. Kita dimandikan di kolam. Dimandikan di kolam ya. Beda kayak gitu ya Gurunda ya.
Iya, jangan sampai nanti lata ada rumah Allah, wah dimandikan pakai mandi kembang, jangan. Itu nggak ada, tradisi Islam itu nggak ada. Kecuali orang gila yang waras, ya itu dimandikan. Mandi kembang tengah malam. Udah dapat nomor HP-nya akhir apa? Udah. Saya udah ngechat Bang itu siapa tadi? Bang Handi. Udah Handi. saya balas. Iya. Udah saya balas Iya, kan. iya. Oke. Alhamdulillah. Besok juga kalau saya sempat, saya ikut Bang Handi. Iya betul. Kalau sempat. tuh. Ya. Jadi langsung buka bareng gitu loh. Maksud aku. Memangnya Kang Satria mau potong lagi gitu, mau disunat lagi. Kok abis lah, tambah gak laku nanti gimana sih Papa Yuni ini? Nah ini yang dekat-dekat misalnya kayak Akhi Lutfi Aji atau siapa, nanti gabung aja chat Bang Handi. Akang Satria di bawah itu kalau ada yang lebih penting daripada saya, naikin aja lah. Saya hanya mau nyampaikan itu aja tadi. Terus tengah malam juga agak susah ngomong. Papa Yuni ini baperan. Bagaimana kalau Pak Yusuf PI kita baptis? Boleh. Tapi pakai Roh Kudus, jangan pakai air. Jangan pagi-pagi ya Bang Handi. Insya Allah saya bisa ikut. Insya Allah tapi insya agak Allah. siangan lah. Paling enak tuh siang, beres langsung buka kan gitu. Nah iya. Nyunat nanti kan bisa tuh. Nyunat sore juga ada. Malam juga ada. Saya biasanya kalau nyunat orang tuh pakai Rafa, ini loh, alhamdulillah ini sekarang loh sunatnya. Dulu tuh kita sunat dipukul dulu sampai putus. Sekarang udah enak pakai laser. Emang dipukul? Pakai cangkul dulu sampai putus. Aduh Bang Handi ini benar parah. Perkasa. Macam-macam. Tanya aja Bang Juma, pakai cangkul. Rafa belum bisa on cam, belum 1000. Lah emang bener dipukul? Enggak bercanda ah. Justru Ustaz Yusuf dulunya pengennya itu digigit sama Bu Yuni. Digigit. Astagfirullahaladzim. Macam-macam ini framing ya. Tapi kalau ini serius, orang tua dulu itu paling menderita di sunat loh. Pakai itu loh, asahan bambu itu loh, tajam itu. Dulu kan belum ada barang-barang tajam, belum ada obat, belum ada jahitan. Jadi zaman dulu itu ya, kalau di sunat itu ke kali itu berendam supaya apanya itu bisa keluar sendiri gitu. Zaman dulu loh. Sekarang mah enak. Hari ini pagi disunat, sore main futsal. Kalau zaman saya dulu di Bengkong Bang Handi. Tahu nggak Bengkong? Apaan tuh? Sampaikan. Sama mantri itu. Oh iya Bengkong, bener Bengkong. Iya. Zaman saya di Bengkong. Itu kan bahasa. Kupikir dijahit bengkok Bang. Bengkong itu enggak Bengkong. Betawi Kerawang itu Bengkong. Ya. Sunda. Oh Sunda ya. Di Bengkong dan hasilnya juga bagus. Bersih. Ini ya berkah banget Ramadan ini, banyak yang mualaf. Beberapa hari yang lalu iya juga. Sekarang bonus lagi malam ini Akhi Rafael. Malam ini mualaf juga, beliau di awal Ramadan. Waduh, bonus banget bagi umat Islam gitu. Jadwalku tanggal 31 Akhi. Ada lagi yang syahadat 2 offline di MMCI. Adik kakak. Alhamdulillah. Di ini aja Gurunda open cam ke TikTok aja. Iya, insya Allah nanti. Tapi beliau mau offline, katanya mau jumpa orang tuanya, mau jumpa langsung sama Bang Suma. Mantap. Tahu boleh kayak garu? Alhamdulillah. Kalau nggak salah orang Toraya. Oh, sekampung ada bombong. Sekampung ada bombong. Ngakunya sih gitu dari sana. Iya. Ya kamu Sulawesi Selatan. Wah, Ki Ahmad ngajak rusuh Gurunda. Kenapa Ki dia? Bodo ngajak rusuh. Tapi saya mau tanya sama Gurunda, itu seger-seger kapan ya? Tadi dia udah ini. Beneran. Ini serius, Ustaz Yusuf serius sih. Saya tahu banget dia udah mengikrarkan diri ke Ustaz Nandar juga. Dan tadi mau maghrib ya di komalnya Ustaz Nandar. Saya juga ada di atas. Datang penghujat namanya Lato-Lato. Yang ngehantem bukan kita loh.
Yang ngantem malah si segar-segar ke si lato-lato ini. Dilawan sama segar-segar, alhamdulillah. Dan segar-segar udah terbuka hatinya dan emang pengen menjadi seorang muslim. Ini serius ini. Gimana ngehajar si lato-lato, gimana dia ngehajar si lato-lato? Wah, pokoknya dihajar habis sama segar-segar. Mungkin yang di bawah juga tadi sempat nonton ya, banyak yang nonton juga. Dilawan sama segar-segar, jadi dia kan ngehujat Islam. Yang marah itu si segar-segar ke dia. Kita emang marah, cuma yang ngelawannya segar-segar. Apa katanya? Coba biasanya LC itu yang jujur. Coba LC konfirmasi. Iya, sampai si segar-segar tadi dipitnah oleh si lato-lato Ya, ini, segar-segar rekor. muslim. Suruh ngomong sama saya itu Akang Satrian tersegar-segar. Kan bisa bahasa daerahnya mudah. Satu bahasa dengan saya itu. Bukan satu aku dan segar-segar satu ya, bukan kayak gitu. Tapi bahasanya yang satu. Iya benar, sempat nonton. Itu namanya 10.30. Kok mau nantang debat Nandar gimana sih? Itu si lato-lato nantang debat Bang Nandar. Oh. Itu kata si segar-segar, kamu nggak pantas ngelawan Bang Nandar. Itu rame di situ. Kamu nggak ada ilmu lah apalah. Jadi yang berantem itu si segar-segar sama orang itu. Bener, Udah mantap pokoknya. Bener. Oh iya sip, confirm bener Insya Allah. berarti. Masya Allah. Ya udah, Iya, sip. saya ada di situ nantikan. Bang Kores. Terus kemarin siang dia udah terbuka hatinya. Dia pengen masuk Islam. Cuma belum kita iniin aja. Saya pikir kan masih main-main, ternyata emang dia udah tulus, udah bener-bener Bang Kores. Oh iya, ini alhamdulillah. Aduh malah ini Afwan Akhi Urip, ini emang voice note-nya HP aku double dia kalau dipencet ngomong panjang-panjang 1 detik yang kekirim. Ya. Ustaz Alif benar. Udah bisa Akhi Urip, jazakallah khair katsiran bil jannah karena udah menjadi asbab hidayah bagi Akhi Rafa Ramadan karena Allah. Dan tafadhol silakan kalau ada hajat dilanjut lagi gitu, karena ini alhamdulillah sudah beres, semua yang kita perlu sampaikan ketika Akhi Rafa sudah bersyahadat sudah tersampaikan. Dan kalau Rafa ini mau ikut sahur ya beneran? Sebentar Bang Kores. Ini Ya? tadi segar-segar juga ngomong besok dia mau latihan puasa. Ini Bang Alif tuh dengerin. Beneran serius Bang Ya Kores? udah ini Bukan dulu dong, bercanda. apa namanya? Ya udah nanti kita ngobrol dulu aja si seger-seger mau syahadat dulu kalau bisa gitu supaya afdol puasanya. Rafa mau sahur dulu ya? Belum. Jakarta belum, Mas. Kenapa? Mau sahur sama Akhi Urip? Enggak, nanti belum sahur. Kalau mau sahur tafadhol sama Akhi Urip itu mau dibarengin supaya tahu aja gimana suasananya Ramadan ini. Ya udah kalau misalnya Rafa mau pamit tafadhol, Akhi Urip juga udah mau melanjutin kegiatan katanya. Cuman kalau masih ngobrol-ngobrol ya Bang. di sini aja. Bang Rafa istirahat aja, ntar kesiangan. Rafa besok kalau jam-jam berapa sih itu agak di atas jam 12 ya. Habis duhur ya. Kalau ada waktu hubungi. Harus press Bang Rafa, karena kan mau disunat harus press. Istirahat aja dulu biar besok press Bang Rafa. Oh iya, ini apa? Saya kan ngikut Pak Urip ya kan. Nah, saya istirahat dulu, nggak kerja dulu buat takut kenapa-napa. Takut pendarahan. Iyalah. Ya gimana tenisnya besok ini, Bang Urip? Akhi Urip nggak bisa dulu, nganter Bang Handi. Akhi Urip itu udah ngambil schedule untuk narik muatan. Teknisnya dibicarain dulu biar enggak miss gitu. Ya. Kalau sih aku sih siap. Dari sini deket Cipto, mau di Cipto mau di mana. Besok kan ada yang menghubungi juga. Dan Jepri itu menghubungi dokter. Nanti janjiannya jam berapa? Gitu aja sih. Yang penting di atas jam 12 habis duhur ready aja kita telepon-teleponan. Oke Rafa? Itu aja ya. Udah Rafa udah ngechat Bang Handi? Udah. Pak. Oh ya udah alhamdulillah. Rafa standby ya jam 12 siang ke atas berangkat sunat. Siap. Alhamdulillah selalu siap.
Mantap. Harus dirasar tapi harus dirasar biar apa? Biar nggak kelihatan habis disunat. Ya wes ah, aku closing YouTube dulu kalau begitu. Ini berakhir dengan indah, alhamdulillah. Tunggu. Dinda Kores. Itu serius itu kiamat. Oh iya itu serius. Serius itu. Itu lagi live sekarang Gurunda. Apaan dia? Ditulis kayak gitu. Iya, cek grup. Itu tadi Gurunda saya lihat di grup, di dalam grup saya cek YouTube-nya, betul itu. Apa tuh? Ya, aku kira yang dulu-dulu yang minggu-minggu kemarin, taunya ini yang sekarang. Coba Saya lihat bisa lihat grup. di grup Lagi live internal aja itu tempur itu. dilihat. Di Makanya grup tempur beres-beres itu. Ramadan semua menarasi art TikTok itu harus punya 2 HP gitu. Supaya aman. Iya. Saya malah 3 ini. Oke lah. Coba lihat di grup parah ini, kita itu. Enggak. Parah Gurunda ini. mau gimana? Aku mau ketemu langsung sama dia. Nah, ini yang bagus betul. Mana berani lah. Ya, kalau penghujat kayak begini jangan debat, ketemu langsung. Setuju Gurunda saya tuh. yang apa namanya? Kristen mana ada pemberani gitu. Mana ada pemberani, pecundang semua. Nyembunyiin muka, nyembunyiin alamat. Diajak ketemu di tengah aja nggak mau mereka. Kan kemarin Banjoma kan udah kita apa sih visi kemarin. Udah kan. Ya kalau penghujat aku mau ketemu. Dialog tapi ya bukan mau ribut fisik. Kalau ribut fisik mana bisa lawan saya. Ya, yang bisa kalahkan saya main fisik itu belum lahir. Belum lahir. Jadi kalau Iya, ketemu ini, itu adu argumen, adu ini data kita. Tapi dengan Nggak akan mau catatan Gurunda, itu nggak akan kejadian. jangan ada internet. Sampai dia ke Thailand rubah gender nggak akan kejadian. Bang Kores, besok Bang Handi perlu mobil nggak untuk ke dokter sunat? Perlu banget, Akhi Jesus is not God. Tafadol silakan di chat. Bang Handi di YouTube-nya naro ini nggak sih, di deskripsi naro nomor telepon nggak sih? Ada nomor saya di deskripsi YouTube saya. Nah itu chat nomor yang di deskripsi YouTube Bang Handi, Akhi 100%. Aku live juga nih, aku live. Itu ya lagi iya, live juga Bang. tuh. Yes. Apa namanya? Kalau untuk buat posting ke YouTube itu jangan ini ya, jangan lengkapnya gitu. Rafael aja. Oh iya, Oke, iya. siap. Ya, tenang aja. Maksudnya Kalau kan di ada- di channelku nggak ada namamu sedikit pun dek. Tenang aja. maksudnya kan kita kan nggak tahu Iya orang betul. subscribe itu kan yang Betul. di mana-mana. Maksudnya kalau pakai nama asli saya pada kenal terus ntar ada yang ngelaporin Kak. Betul. Aman. Tapi nggak usah takut kalau ada apa yang terjadi, hubungin saya aja, nggak apa-apa. Iya. Satu lagi ini Akhi Rafael, itu yang mohon maaf sedikit video yang di grup itu jangan dipakai juga gitu ya, takutnya ada yang jadiin thumbnail nanti. Video grup yang kayak gimana ya? Ada di video di internal kami gitu. Tadi kan ada foto, saya lihat di dalam situ. Foto antum, foto kamu gitu. Ya, siapa yang kirim? Ya Ivan, ini terutama untuk menara syiar ya. Mohon kalau misalnya ada sesuatu yang akan disiarkan kepada umat, privasi orang-orangnya dijaga gitu. Pokoknya Kalau jangan saya- dipakai lah. Kalau saya lab, mau apapun labnya juga, mau siapapun yang debatnya juga, fotonya pasti Gurunda Juma. Beneran, lihat aja di dosen debat, pasti Gurunda Juma aja. Padahal Gurunda Jumanya lagi nggak ada. Sekali-kali dong foto gua, gimana sih lu? Ya udah betul. tenang, ntar kirim aja fotonya. Foto Bang Handi soalnya pakai kacamata, nggak gaya. Kalau aku kan gaya bang ya. Mantap. Iya, ganteng jauh lah. Dia kan tinggal pakai tong. Cari tongkat. Cari tongkat. Itu Ya, kalau Bang. saya bikin thumbnail Gurunda Juma sama thumbnailnya Papa Yuni pasti laku, yang nonton banyak. Buset.
Ini host bikin masalah melulu sama saya dari kemarin ya. Dendam apa nggak tahu juga saya hostnya ini. Ini ada. Makassar belum sahur ya? Setengah tiga, Bang. Udah ada yang sahur. Jakarta baru Mau tidur tanggung ya? Mau tidur tanggung ya Gurunda? Tanggung. Biar sahur bareng, Pak. Iya, Bang Rafael kalau mau istirahat silakan istirahat dulu ya Bang Rafael. Rafael, lu mau sahur sekarang, lu di Cako, lu kesini aja. Ntar gue bayarin, lu pakai pesan Grab. Lokasinya di mana ya? Percetakan Di negara. Lah itu kan ada WA-nya, tinggal kirim aja itunya Google Map. Nunggu Sherlock. Sherlock ya. Siap, Makasih siap, banyak ya. ya, Bang Bisa, Rafael sehat selalu ya. Bisa langsung ke sana. Bisa. Lu kesini. Gua Sherlock ya sekarang ya. Masya Allah. Suruh tidur di tempatku Bang Andi. Iya, gua Sherlock. Tunggu, gua Ya biar besok langsung gitu nggak usah pakai schedule lagi. tidur sini. Oh, ini Rafa langsung berangkat ke Bang Handi. Ya, bawa baju, bawa Cakep, salin. Masya Allah. Keren. Bagus. Bawa salin, Bang Rafa. Itu bawa salin. Pak, itu aku Itu Sherlock. kolor bawa 4 ya, berdarah-darah itu tuh. Rafa, itu aku Sherlock, lu buka lihat. Berapa menit coba lu lihat, berapa menit? 1 menit setengah. Bentar ya Pak, saya lihat dulu. Dari Tipper lu melintas Kelapa Gading, terus nyebrang Cempaka Putih udah nyampe. Gitu ya. Gak usah bawa kasur. Bawa salin aja baju. Gak usah, di sini banyak baju. Daster juga ada. Ini Ahikian Santang inget ya janji sampai subuh untuk unik Riva. Siap. Ini Ustaz Sugi mau naik juga atau ini? Bang Rafa mau istirahat sekarang? Mau turun sekarang? Ntar dulu, dia belum Sherlock ke gua. Dia berapa menit? Belum bisa tidur ini Pak. Emang lu lihat ya udah. Ya udah. Sampean turun, kamu samperin Bang Handi di sana sahur bersama. Siap itu nanti live lagi, naik lagi ke Bang Handi gitu maksudnya. Ya. Nanti ya video, gitu. nanti buka kamera lewat Bang Handi. Tuh. Siap Pak. Setuju, setuju. Kumaha damang. Alhamdulillah saya Pangesto Ramadan tiba, bentar lagi kita sahur, bentar lagi kita sahur, bentar lagi kita sahur, bentar lagi. Sahur pakai apa, Dek? Jangan-jangan cuma hayalan ini. Aku sahur cuman pakai roti sama keripik karena di sini nyepi, karena di sini nyepi. Masih bagus itu. Aku cuman pakai kuaci loh. Mana ada? Leh. Bang Kores, ente balik ke habitat kah? Bentar. Umi De naik lagi Umi De. Temenin Abah di sini. Tawa-tawa mulu dari tadi tuh. Naik Umi De, udah Bang Handi saya coba kirim dong, itu. ini dong, tur ruangan dong, lihat dong kantornya dong. Ayo. Kalau aku sahur pakai ini. Apa tuh Bang? Gak ada yang percaya kalau saya sahur pakai kuaci. Mau ku videokan ya?